Bang Asmi, Mbak Dian, itu kok tadi di gudang kok bau dupa ya, tapi kalau pagi-pagi siang enggak ya Kak gitu, enggak ini ya Mbak ya gitu. Oh udah ini ya Gang, udah interaksi ya katanya. Lah maksudnya apa Mbak nih kayak begini? Saya bilang ya itu yang disebut Bang Asmi katanya. Lah tapi kan nggak ada apa-apa. Iya pokoknya ini aja disebutnya, dia pada ngomong sih rahasia perusahaan katanya tuh di situ. Itu saya berdua ngelihat pas saya mau istirahat gitu ngeplak begitu depan mata kita. Jadi dia tuh ngelihat kita begini, gitu. Aduh, ini rambut panjang, matanya tuh merah Bang, merah nggak ada hidung, gigi gitu, giginya tuh yang panjang atas bawahnya taring gitu. Halo Sobat OTM, balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seram. Nah Sob, kali ini gue sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika ia bekerja di salah satu toko yang ada di daerah Bekasi. Narasumber gue ini mengalami beberapa kejadian hingga akhirnya 3 teman ini menjadi korban. Dan ternyata bos atau owner toko tersebut memiliki suatu pesugihan yang sangat mengerikan. Mungkin kalian sudah pada tahu nih, khususnya di daerah Bekasi. Toko ini sudah terkenal di daerah Bekasi. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam Bang Agam. Baik Bang. Oke nih Bang Agam, kenapa milih kerja di sana? Kontrak saya 9 bulan, karena saya nggak kuat di situ ya Bang. Saya jadi cuma 6 bulan aja Bang, gitu. Karena nggak kuat banget gitu di situ. Oke nih, kenapa Bang Agam bertahan cuma sampai 6 bulan aja? Ya saya nggak nerusin kontrak saya ini karena saya sih takutnya khawatir saya dijadikan tumbal sama owner yang punya toko saya ini Bang. Gitu. Oke nih Bang Agam, mungkin ditahan dulu. Nah Sob, buat kalian yang penasaran sama ceritanya Bang Agam kali ini, kalian tonton dan simak video ini sampai habis. Dan buat kalian juga nih yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam ini dan memiliki cerita pengalaman horor, kalian bisa langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, langsung aja obrolan tengah malam, kita mulai. Ketika saya kerja di salah satu toko ya Bang, toko sebutnya, ini saya kasih inisial aja ya Bang, depannya A, belakangnya I. Di tahun 2012 Bang, gitu, di bulan April saya sudah diterima kerja. Jadi saya kerja itu dapat koneksi dari teman Bang, dari teman saya sama si Dimas. Bro ada lowongan nih di toko AI ini. Gitu. Oh iya dong, boleh bro, kapan bro kita ngelamar lah gitu. Kebetulan waktu itu hari Selasa, dia ngasih info hari Rabunya kita bikin lamaran Bang. Kita langsung samperin tuh, di pagi hari ya Bang ya, di pagi hari kita samperin, kita tes di salah satu toko AI di Bekasi juga Bang. Sebelum awal kerja, saya ngelamar sama teman saya ini si Dimas, berdua. So segitu banyak puluhan pelamar lah gitu ya Bang ya. Betulan udah tes semuanya, keterima saya Bang, saya sama teman saya. Oh berdua? Berdua Bang. Tuh. Saya keterima, lanjut kata manajemen ini, Dek tes lagi ya di toko store di Cililitan, tes keduanya untuk tes psikotes Bang. Psikotes gitu. Psikotes di situ kurang lebih 2 hari ya Bang, dari Senin Selasa. Keterima nih Bang kita, alhamdulillah saya berdua nih. Nah kebetulan langsung hari Rabunya 3 hari disuruh training Bang. Training SOP, standar operasional prosedur tentang si toko ini Bang. Di daerah Bekasi Selatan Bang tokonya. Kita tes 3 hari, hari Jumat sudah selesai nih Bang, sudah selesai training SOP, dibagiin kita Bang. Saya sama teman saya ini akhirnya dipisah Bang. Saya di store AI di 007 di daerah Bekasi Timur ya Bang. Masih di Bekasi Timur juga Bang. Nah teman saya si Dimas ini di AIE-nya Bang.
Di hari Jumatnya kita udah pembagian ya Bang, pembagian nih wilayah. Kamu kerja di toko ini, saya di toko AI007 di Bekasi. Si Sari dari daerah Jawa, Jepara, si Gina dari Sukabumi Bang. Ngomong kebetulan dia ngomong, Gang, lu kan orang Bekasi nih katanya, lu tahu dong toko ini? Wah tahu sih gitu, tapi kalau nggak salah ya toko ininya beralamat di jalan ini ya, di jalan N ini tokonya 007. Yaudah Gang, boleh Gang gitu. Sekalian gue nyari kontrakan deh gitu kata teman saya Bang ya. Singkat cerita udah kenalan Bang di hari Sabtu. Iseng nih kita Bang. Saya bertiga. Waktu itu kan kita tuh belum WA itu belum ini banget ya. BlackBerry Messenger ya Bang ya. BBM Group gitu. Saya juga BBM Group dari si Sari ngomong, bro. Iseng-iseng yuk hari Sabtu. Main yuk ke toko yuk katanya, ke store katanya. Kita ngeliat-cek barang gitu. Pakaian putih hitam aja biasa. Sebelum itu kan kita harus konfirmasi ya Bang, sama kepala KT-nya di situ gitu. Saya udah dimasukin grup dari tempat saya kerja di store kita, udah dimasukin lah Bang ya sama si Pak Slamet Bang. Langsung saya sama Pak Slamet. Saya udah, Pak izin boleh nggak kita iseng-iseng hari Sabtu bertiga kami Pak main ke toko ya gitu. Oh mau ngapain katanya? Kan kata Bapak boleh nih kalau mau ngeliat-liat cek barang aja. Oh ya udah. Tapi kan seragam karyawannya ini belum ada ya katanya, pakai pakaian putih hitam aja ya katanya. Oh ya nggak apa-apa deh Pak gitu, yang penting kita dibolehin gitu. Tapi belum normal kerja 8 jam kerja ya Bang. Dari situ kita hari Sabtu main di situ, kunjung tentang begini, saya diajarin sama Mbak Dian, kenalan sama Bang Asmi. Ini real nyata Bang, yang saya sebutin namanya Bang, senior saya, Bang Asmi, Bang Aziz, Bang Azam, Bang Dede, sama yang lainnya Bang ya, saya agak lupa juga sama Mbak Puput, Mbak Dean lah gitu. Saya udah kenal-kenalan juga. Oh ini yang sip 2-nya ya Bang ya, gini sip 2-nya Bang gini. Terus sama AKT-nya sama Mas Gun Bang. Sama Mas Gun. Oh saya AKT di sini katanya. Nggak lama datang sorenya jam 5-an Mas Mamet Bang. Dia merchandiser yang laki yang ngurusin duit kasir Bang ya, yang penghitungan duit kasir kayak gitu. Udah kenal semua. Oh kamu anak baru semua yang bertiga? Iya Mas, iya Mbak gitu. Kita anak barunya gitu. Oh mau ngapain? Mau ngeliat-liat toko aja ya? Iya boleh kan Bang gitu. Udah izin juga sih sama KT-nya, sama beliau gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kan belum kerja. Ini aja kayak main-main aja di sini. Udah selesai ya Bang ya. Kita udah dari hari Sabtu. Lanjut nih Bang di hari Minggu kita istirahat Bang. Ya istirahat mulai kerja di hari Senin tuh Bang. Oh udah mulai hari Senin. Kebetulan saya keterima di bulan April Bang ya. Saya sebulan pagi masih pakai pakaian training hitam putih. Baru lah Bang, sebulannya di bulan Mei udah dibagiin baju Bang. Baju, name tag karyawan lah semua gitu. Udah pembagian shift pagi ya mas siang nih Bang nih. April, Mei ini, April saya pagi, Mei-nya udah pagi siang. Saya udah masuk pagi siang nih, nggak kenapa-napa sih Bang. Biasa, tokonya sih udah biasa. Tapi kalau malam gitu, hawanya sih jadi aneh Bang. Kalau siap siang, kita kan 8 jam kerja ya Bang. Pagi masuk jam 7, pulang jam 3. Shift 2 jam 3, pulang jam 11. Jam 11 pulang jam 7 Bang. Saya pas shift 2, toko itu udah kayak keganjilan Bang. Ganjilnya dalam arti ini, kok setiap hari Senin mulai Bang, kayak kita tuh kayak ada suara bunyi-bunyi nggak jelas Bang. Kira saya dari kampung sebelah. Saya sih nggak ngomongnya sih nggak gini loh. Awalnya saya silent aja Bang ya sendiri gitu. Kira saya ini doang, si Gina pun ngomong kan, kok di arah kamar mandi pengunjung ini udah mulai malam kayak ada suara orang ini sih kayak keluar masuk ya gitu atau apa. Wah nggak tahu gini gitu. Coba aja tanya deh sama senior yang lain lah kayak gitu. Saya tanya sama Mbak Dean tuh, Mbak itu kok di kamar mandi dekat ruangan itu kayak ada yang orang masuk mulu gini atau oh udah ini aja biasa aja katanya, ntar juga tahu kok katanya gitu. Kira saya tahu maksudnya oh itu tahu kamar mandi atau ruangan yang ruang genset Bang ya, saya tahunya kan ruang genset kayak gitu. Oh ya udah Mbak gitu. Saya udah lanjut Bang ya di pagi siang ini bulan Juni masuk shift 3 Bang. Jadi seminggu pagi, seminggu siang, seminggu malam Bang. Tuh seminggu malam. Saya udah seminggu pagi ini, saya di minggu ketiga masuk malam ya Bang. Jadi 4 personil nih Bang, karyawan. Saya, almarhum rekan saya si Sahril Bang, Mbak Dian, sama di satunya lagi Mas Asmi, Bang Asmi Bang, senior saya nih. Kita berempat ini dibilang nih pas hari Senin,
ngomong sih si Badian, Gang, ini ya apa namanya kalau malam banyakin doa aja kan lu juga orang sini katanya. Ah, maksudnya apa Mbak gitu. Nah, emang kerja sih doa gitu. Ya pokoknya ini aja katanya banyakin doa lah katanya. Ya udah Mbak, udah pastilah gitu. Udah, jadi saya dari jam 11 saya cek barang ya Bang, kan 3 jam nih Bang. Jam 11, jam 12, jam 1 sampai jam 2 Bang. Jam 2 tuh cek barangnya di toko. Di toko cek barang biasa, istirahat nih kita Bang di toko lah ngobrol. Jadi kita ceknya itu cek 2 kali di toko sama di gudang ya Bang. Gudang belakang tuh. Saya awal kagetnya itu Bang, nggak tahu bahwa ada ruangan tertentu Bang. Ya nggak boleh karyawan sembarangan masuk lah. Kecuali si ownernya ini KT ya Bang, kepala toko atau AKT ini. Tuh saya sih biasanya taunya ruang genset aja ya Bang ya. Dari situ ruang genset, kira saya ruang genset gitu. Nah, minggu 3 hari Senin saya masuk malam, itu hampir setiap hari Bang. Gangguan tuh hampir setiap hari kecuali hari Jumat Bang. Hari Jumat si ownernya ini pasti datang. Jadi Seninnya saya awalnya kayak bau dupa ya Bang. Tuh dupa di saya udah mau 2:30, saya disuruh cek barang nih sama Bang Asmi. Karena di gudang tapi hati-hati ya katanya. Maksudnya saya yang gudang itu Bang pas masuk ya Bang. Kirinya itu udah gudang food sama non food. Pintu yang kita nggak boleh ini itu udah kelihatan Bang. Jadi kalau kita buka begini pun kelihatan, tapi nggak boleh ada yang masuk kecuali karyawan Bang. Kalau kayak pengunjung paling buang air kecil aja gitu. Buang air kecilnya di samping percis pintu itu. Kalau yang pembeli lah Bang ya, customer dari toko itu. 2:30 saya cek barang sama si Sari. Ayo Ri gitu 2:30 malam. Saya cek barang Bang sama teman saya. Cek barang awalnya di situ kok kayak bau dupa Bang. Nyengat banget awalnya loh, kok bau apa kira saya ngomong, Ri kok kayak bau apa ya, kayak WC atau gimana saya gituin. Wah ini mah dupa bro katanya gini atau waduh. Ya, jadi kita cek barang itu kan Bang di gudang, kita harus ditutup Bang pintunya. Nggak boleh ada yang masuk ya Bang, takutnya ada pengunjung masuk, dari situ kita nutup itu nggak dikunci Bang. Pintunya itu khusus kita aja berdua. Sampai tembus begitu saya bilang, wah kok bau dupa ya, apa orang bakar dari belakang kali, kampung sebelah kali ya gini. Jadi toko gudang saya itu dulu waktu itu rolling door Bang ya, jadi masih bisa dibuka tuh. Rolling door yang kita ngangkat ya Bang, ngangkat sama ada yang bisa diotomatisin. Tuh. Kita udah istilahnya nutup pakai baju ya Bang ya. Kok saking bau banget gitu. Bau banget nih sampai baunya itu Bang. Emang kita kan cek barang itu paling cepat 15 menit ya Bang, selambat-lambatnya 30 menit. Harus sesuai sama yang ada di barang ya, di display itu Bang, di rak tuh. Udah kita cek barang itu awalnya di Senin itu tuh Bang tuh bau itu aja bau dupa gitu. Mungkin perkenalan atau apa yang dimaksud sama Bang Asmi sama Mbak Adian ini begini kali ya, saya bilang gitu Bang ya. Selesai jam 3 saya kan ke toko lagi Bang ya, ke dalam saya cerita ngomong sama senior saya, Bang Asmi, Mbak Adian itu kok tadi di gudang kok bau dupa ya, tapi kalau pagi-pagi siang enggak ya Kak gitu, enggak ini ya Mbak ya gitu. Oh udah ini ya Gang, udah interaksi ya katanya. Lah maksudnya apa Mbak nih kayak begini, saya bilang ya itu yang disebut Bang Asmi katanya. Lah tapi kan nggak ada apa-apa. Iya pokoknya ini aja disebutnya, dia pada ngomong sih rahasia perusahaan katanya tuh di situ Bang, ngomong rahasia perusahaan kata dia. Rahasia perusahaan ya, saya juga kan karyawan sini Mbak ya, yang tahunya kan si owner sama KT kita sama AKT Gang katanya. Nanti juga udah berbulan-bulan juga kamu tahu lah gitu. Oh yaudah Mbak saya ikutin aja lah. Senin bau dupa itu ya Bang ya selesai nih, selesai udah kita jaga malam, shift malam. Lanjut ya Bang, di Selasa nih, saya Selasa seperti biasa Bang, masuk jam 11 ya Bang. Jam 11 di Selasa makin ini lagi Bang, makin horor lagi. 2:30 kita balik lagi ke cek barang di gudang Bang. Sama teman saya ini si Sari Bang. Sama teman saya si Sari, bau dupa ini nyampur Bang. Kayak dupa sama bau ini anyir. Tuh Bang, anyir darah ya Bang. Kayak bau anyir darah tuh. Saya juga ngomong, aduh apaan sih Ri ini bau ini. Jadi di gudang saya itu Bang kita tuh nggak pakai lampu atas Bang, lampu kayak redup aja, lampu beredup, tapi kita bawa senter buat kita ngecek. Jadi senternya itu senter yang kotak ya Bang. Oh ini barang ini, cek barang begini atau apa. Itu interaksinya di situ Bang langsung tuh. Pas saya 2:30 ngecek barang 15 menit,
Pas saya ngadep ke kanan begitu bang, itu sebelah pojok kanan itu kuntilanak bang. Saya sama teman saya pas ngadep begini kanan, kuntilanak di situ. Itu hancur bang, hancur, udah putih semua, rambutnya panjang banget bang. Situ kita ngambil pikir, wow, sampai saya udah bilangnya bodo amat lah kayak gitu. So langsung keluar gudang itu. Saya tarik teman saya, itu, ya kamu udah keluar. Saya keluar ke dalam toko ya bang. Saya ngomong tuh sama senior saya, mbak itu sosok kuntilanak di situ. Yang di pojok ya katanya gini, ya, emang kamu ngapain aja sama itu? Enggak sih mbak, biasa aja cek barang gini. Oh ya udah, bilang sama Bang Asmi aja. Bang, itu bang ada kuntilanak di situ bang. Ya udah kenalan ya katanya. Ini kok toko maksudnya gimana bang? Gue juga kan taunya ya kerja aja gini. Ya udah kenalan. Yang penting lu jangan buka ruangan itu ya katanya. Ruangan yang dibilang nggak boleh dibuka bang, samping tangga kita. Iya jangan ya, kata itu nanti si ownernya aja lah. Saya bilang emang bukannya ruangan genset, udah pokoknya lu anak baru ya, ikutin aja tuh di situ. Saya udah itu ya bang, apa namanya, udah saya ceritain ada kuntilanak ya di situ ya bang. Saya bilang udah di situ. Wah, sama bau itu bang, bau lupa sama anjir, bau kayak darah itu. Ya udah pokoknya tahu lah katanya sama yang lain lah, sama senior yang lain kalau ntar masuk pagi siang ngobrolin sama kepala toko kita lah gitu. Kalau lu udah interaksi di sini katanya. Ya bukan hanya gua bang, si Sari juga sampai ngeliat, iya maksudnya lu berdua aja. Jadi si Gina ini kan bang, teman saya ini belum masuk malam ya bang, dipisah tuh, saya berdua sama si Sari ini. Nggak, ininya pagi nih bang, saya udah selesai udah ngeliat kayak gitu. Subuh saya kan biasa bang 3:30 tuh cek lagi bang, cek barang di gudang itu. Tapi saya karena udah ada sosok itu saya nggak berani bang. Wah ntar aja deh, saya bilang bang boleh nggak abis subuh? Ya udah yang penting anak pagi. Sebelum anak pagi datang, kepala toko datang, lu udah selesai ya, cek barang lu katanya. Berarti jam 5:30 udah selesai. Jadi sebelum subuh ini kan kita kayak ada orang ngaji ya bang, suka ada ngaji. Jadi walaupun di situ ada rawa, kayak kedengeran bang, karena toko kita kan di pinggir jalan tuh bang. Karena rawa-rawa juga, kebetulan kampung Mandiri P ini mungkin kesananya ada masjid ya bang, ada dengar-dengar orang bangunin sholat subuh begitu. Di situ ya saya udah 5:30 sebelum anak pagi datang, 5:30 saya cek barang bang, sengaja sampai jam 6. Jadi kepala toko ini sebelum anak-anak datang jam 7 bang, kepala toko mah udah pasti jam 6 ya bang, sejam prepare sebelum karyawan sebelumnya masuk, dia udah masuk duluan. Nah saya langsung tuh ngobrolin aja sama si bos katanya, masih beliau katanya, masih almarhum ya. Saya ngomong, Pak, saya mau ngobrol Pak sebelum saya pulang saya gitu ya Pak. Iya kenapa Gang? Itu kemarin saya 2 hari ini sebelum saya masuk malam sih nggak ada apa-apa Pak. Ini kok Senin Selasa awalnya saya bau itu Pak, kayak bau dupa ya. Nah semalam nih Pak, saya hari Selasa malam ini Pak baru jaga. Saya pas di gudang itu ada itu Pak, ada sosok kuntilanak kayak gitu. Ya si KT-nya ini ngomong, oh udah ini ya perkenalan yang di gudang katanya. Perkenalan maksudnya apa Pak? Saya kan udah kenal karyawan, enggak maksudnya perkenalan yang penghuni katanya gini atau apa. Emang ada apa? Saya selalu ngomong ada apa sih Pak? Saya kan karyawan juga. Kan kamu kan baru udah ini rahasia perusahaan. Pasti ngomongin gitu terus Bang. Rahasia perusahaan katanya. Oh ya udah deh Pak. Berarti saya kerja lagi ya Pak gitu. Iya kerja lagi aja katanya, nggak apa-apa kok gitu. Lanjut ya Bang, saya di hari Rabu. Saya jaga di hari Rabu. Itu saya kira sosok itu cuman kuntilanak doang Bang. Kira saya Bang ya di gudang tuh. Biasa Bang jam 11 kita masuk, jam 2 saya di toko ya Bang ya. Nah, jam 2, 2:30 biasa saya cek barang lagi Bang. Suruh sama Bang Asmi. Menjak ada itu saya bilang kuntilanak itu, saya nggak ngomong, Bang, kalau bisa temenin sama lu Bang gitu. Ya udah deh gue temenin aja, tapi nggak lama kata dia. Nggak lama soalnya Mbak Dian sendiri Gam di depan gitu, takutnya kan ada yang beli ya Bang. Kalau malam ini kan nggak terlalu rame Bang toko, paling yang beli bisa dihitungan jari ya Bang, 1, 2, 3 paling beli gitu. Udah kalau kecuali pagi siang rame ya Bang karena toko retail gitu. Saya ditemenin, jadi kata Bang Asmi ngomong gini, udah nggak usah ngeliat ke ruangan itu, kita langsung aja gitu. Bang emang itu ruangan apa sih? Itu bukannya ruangan genset? Iya udah pokoknya ntar juga tahu katanya. Udah kita ke gudang aja, udah tutup gudangnya. Gue nggak lama, paling gue di sini 5 menit 10 menitan. Gue balik ke dalam toko ya, nemenin Mbak Dian lah gitu. Nggak ada yang jaga. Pramu niaganya Bang katanya gitu. Udah lu aja berdua gitu. Ya udah Bang ditemenin nih Bang sama si Bang Asmi.
Itu langsung benar-benar tuh bang, bau kan bang, saya bilang bau kayak dupa sama bau anyir kan. Iya kan gue udah biasa ini atau apa. Ya itu bang, saya ditinggal sama Bang Asmi, Bang Asmi udah itu 2:30, ya taruhlah jam 3 kurang 5 menit kita selesai nih bang. Udah selesai, kira saya kuntilanak itu cuma satu. Pas saya ngadep lagi ke kanan itu bang, itu jadi maaf ya, 2 itu apa yang ngetawain. Misalnya cekikikan kuntilanak bang. Orang kuntilanak kalau cekikikan gimana ya bang ya? Itu saya juga kok kayak ada yang nyekik. Pas saya balik kanan begini, wah itu 2 bang, itu makin 2 wujud itu, aduh. Gimana kalau kuntilanak apa nggak ada gigi apa ya bang? Hancur kan bang ya? Hancur semua, panjang bak putih gitu. Wah saya juga, si Sari gue langsung, teman saya, bang udah bang ke toko lagi aja ke dalam. Saya langsung ke dalam lagi, bang itu kuntilanak itu kok jadi 2 gitu bang gini atau apa? Ya udah pokoknya itu rahasia perusahaan aja. Udah nggak usah. Aduh, gue makin ini bang di sini makin ada-ada aja. Pasan pagi siang nggak ada apa-apa. Itu kan pagi kan, sama siang. Kalau ini kan malam beda. Apalagi kan kita bilang nggak boleh ada tuh katanya ruangan yang nggak boleh dibuka ya bang katanya. Saya Rabu, saya udah cerita sampai saya gini loh apa, Mbak itu toko ini sebenarnya ada apa sih? Saya tahunya toko ini cuma rawa aja ya Mbak. Ini kan dulunya rawa, belakangnya kampung Mandiri P bang ya. Mandiri ini di belakangnya kan banyak pohon-pohon gini atau apa. Ya kan orang tahu sini, tahu sendiri orang sini katanya. Ya mungkin dulunya ini kali gak bekas yang begitu-gitu atau tempat buang sampah atau apa. Ya tapi kan kita niatnya kerja aja Mbak, saya gituin bang. Niatnya kerja aja Mbak gitu apa, tapi kok sampai ada begitu. Tapi saya juga awalnya emang percaya bang, saya udah percaya karena sebelumnya saya udah pernah ngeliat ya bang yang gitu-gitu atau apa. Tahulah yang namanya makhluk halus ya bahasanya bang, makhluk halus gitu. Saya di hari Rabu masih lanjut, udah di situ ya saya juga nggak berani lagi bang. Sampai jam 3:30 ini saya harus balik lagi ke gudang. Nah saya beraniin gini aja sih bang, ini kan cek barang lagi kedua bang di gudangnya Bang Asmi, saya bilang kayak gitu. Kalau bisa temenin lagi bang itu atau apa, ke belakang dia sebelum anak pagi datang. Ya udah, lo berani lagi aja. Temen saya sih Sari nggak berani. Oh gue nggak berani gang, udah dah, gue nggak berani lagi katanya. Udah lo kalau ini lo aja. Saya beraniin bang sendiri karena saya kan di situ baru ya bang, takutnya di penilaian atasan nih bos-bos, ini anak kok staf 5:30 doang ya baru ini cek barang yang kedua gitu kan, karena di situ kameranya itu di ruang kepala toko bang. Jadi kalau kita mundar-mandir ke ruangan yang nggak boleh dibuka, ruangan berangkas kepala toko sama kalau ke ruangan gudang ya bang, jadi udah kelihatan kita tuh bang, udah kelihatan. Tapi kalau di gudang itu nggak ada kamera bang, jadi kita sistem percaya. Tapi kalau ada yang hilang udah pasti gantilah karyawan gitu. Di gudang nggak ada kamera. Nah saya berani nih bang 3:30. Ya udah bang lah, saya berani deh Bang Asmi. Saya bilang udah saya ke situ aja bang. Ya udah gini aja Gam, nggak usah ngitung barang gudang yang di situ deh, hitung yang di lorongan aja sebelah kanan katanya. Jadi di toko saya bang, sebelah kiri gudang, sebelah kanan itu ada lorong bang, tempat naruh. Kalau dari DC bahasanya bang, DC itu pusat ya bang. Dari pusatnya si retail AI ini datang barang, ada lorongan buat kita mah naro-naro kayak apa sih bang tuh, palet ya buat barang. Paletnya itu palet yang buat roda ya bang, palet roda lah gitu. Itu aja yang di lorongan aja lu hitung itu. Ya udah bang, mana prislistnya bang ya gitu. Saya prislistnya biasa bang, saya bawa prislist. Saya itu kira saya kuntilanak itu di situ bang. Nah di situ saya nyium itu lagi, saya bilang wah kayak wangi asap ya bang. Asap itu kayak asap nggak jelas. Wah kira saya ada yang ngerokok. Saya penasaran, takutnya ada pengunjung buang air kecil ya bang ya di situ di dekat ruang WC pengunjung bang ya, WC customer lah. Saya buka begini nggak ada. Itu bang pas saya ngeliat balik kanan begini di lorongan itu ternyata ada kuntilanak. Jadi kita nggak nyalain lampu bang. Jadi lampunya itu lampu biasa ya bang, lampu redup tuh lorongan juga, kecuali ada barang kita nyalain tuh bang lampu. Kira saya ini loh bang, pas saya balik kanan gini, wah saya udah ngeliat gitu. Kuntilanak langsung balik lagi bang, saya nggak jadi di situ, nggak jadi gitu bang. Itu mbak itu di situ ada lagi mbak. Si Sari temen saya juga, tuh kan bang, dia bilang udah gue nggak berani dah, katanya ke situ lagi dah katanya. Bang, kok selain di gudang kok ada lagi bang di situ? Kira saya juga di situ kayak bau
asap ya, saya bilang kayak gitu. Awalnya kayak bau asap rokok, tapi saya lihat kira-kira nggak ada pengunjung, nggak ada yang beli bang, nggak ada yang gunain WC pengunjung ya bang ya, WC customer. Itu bang di situ ada lagi bang gitu. Badian tuh udah kan gini aja lah katanya, nanti aja 5:30 baru lu cek barang lagi dah katanya, jangan ke situ-situ lagi. Iya mbak, ini udah indikasi ya, udah ngewujudin nih gini atau apa. Ya mbak, kan ini kan gua anak baru mbak, itu ngomong gitu di sini mah hampir tiap hari kan kalau lo malam. Makanya kan dibilang sama Bang Asmi, nanti lo bakal tahu ya perkenalan katanya. Kira saya perkenalan tim kita ya bang, tuh saya tanya-tanya. Saya lanjut tuh bang, di hari Rabu 3:30 saya nggak jadi, kita udah di toko tuh bang, tuh udah selesai ini lagi. 5:30 biasa bang, datanglah nih jam 6 atau 5:30 biasa Pak almarhum Pak Slamet ya bang, kepala toko saya. Saya biasa di depan tuh, beliau suka ngerokok ya bang, suka ngerokok. Saya keluar toko sebelum saya pulang bang. Sebelum saya pulang, saya tanya, Pak, itu kok di gudang sama di lorongan ada lagi sih? Saya bilang, yang kuntilanak itu. Dia pasti jawabnya gitu bang, udah, kamu nggak buka-buka itu kan ruangan? Enggak pak, saya ya sesuai arahan dari senior ya pak, yang lain-lain biasa cek barang pak, cek bar di gudang sama di lorongan barang itu pak. Di situ ternyata ada kuntilanak juga pak gitu. Dia pasti jawabnya gini bang, ya udah itu rahasia perusahaan, kamu kerja aja katanya. Yang penting jangan buka pintu itu. Oke. Itu pasti dia ngomong gitu, udah ini rahasia perusahaan. Sampai dia pun sampai kesel ke saya. Ya udah deh pak, itu berarti saya besok nih hari Kamis pak, shift malam. Ya iyalah kan kita seminggu pagi, seminggu siang, seminggu malam. Tuh Kamisnya saya lanjut ya bang ya, shift malam lagi. Saya, Bang Asmi, almarhum teman saya si Sari, sama Mbak Dea nih bang nih. Itu paling parah bang di hari Kamis, parah banget itu. Itu yang saya bilang semuanya keluar ya bang, itu semuanya keluar semua, dari bau-bau gak jelas, dari dupa, kemenyan, anyir, busuk, sampah, semuanya bang ada di situ. Tapi di arahnya ke ruangan itu bang, ruangan yang nggak boleh kita buka. Jam 11 biasa saya masuk ya bang, sampai 3 jam. Jam 2 malam saya di toko, udah selesai. Biasa kita nyantai bang, 15 menitan di toko. Saya ngobrol sama teman saya si almarhum Sari, Mbak Dian sama Bang Asmi, ngobrol-ngobrol. Bang, malam Jumat bang, aduh mana di belakang kemarin aja Senin, Selasa, Rabu aja udah nongolin gitu. Mana lagi pada gajian, pada nggak ada bang di mes ini. Cek barang apa gimana bang? Ya harus lah bang, cek barang. Udah ini aja yuk, gue temenin aja lah. Apa mau gue temenin atau gimana? Saya sih nggak ngomong ini bang, saya takutnya kesinggung dianya. Kesinggung dalam arti, wah kok ngandelin gue doang nih gini atau apa. Tapi saya waktu itu bang, saya dibekalin sama ibu saya bang ya, sama orang tua. Saya waktu itu pakai tasbih bang dari ibu saya kalungin. Tapi tasbihnya ini bukan tasbih yang ini bang ya, kalau di saya bahasanya kayu pesau bang. Kayu daerah dari orang tua saya bang ya, dari situ. Saya di hari Kamis saya jaga malam. Bang Asmi temenin deh bang ya, kalau bisa cek barang ke gudang gini. Ya udah ini aja, lu aja dulu deh berdua katanya. Teman saya ini si Sari udah ngomong, gua malam Jumat nih katanya. Nggak berani dah gua katanya. Udah Mi, udah tanggung jawab kita. Udah kita ini aja lah, ini. Lu mau orang sini kali ya. Awalnya si Sari ini orangnya ini loh bang, kayak Jumawa ya, kayak orang sombong karena dia dari daerah Jawa lah, Jawa Kusuma. Katanya sih ngomong gini sih bang, dia ngomong, wah gue udah biasa nih ngomong Jawa, udah biasa yang namanya ngeliat yang gitu-gitu gini atau apa. Udah lu wujudin aja kalau emang begini. Awalnya tuh bang, sebelum dia ngeliat si kuntilanak ini tuh pas di training aja ngomong, wah gue di toko ini juga berani nih yang namanya gini-gini. Pas di toko kita kerja baru tuh, udah katanya lu berani, sekarang aja lu nggak berani gini. Lu orang udah diwujudin gitu. Ya kata lu kan berani, udah kita sekarang cek barang aja bro gitu. Daripada diomelin ya saya bilang sama kepala toko. Yaudah saya beraniin bang sama dia nih berdua. Pas saya udah buka pintu dari yang gudang bang ya, itu pokoknya ruangan yang dibilang nggak boleh dibuka itu bang udah kelihatan dari kita bang, dari kita. Jadi itu saya dibuka itu aja di depan pintu udah bau aneh-aneh bang, yang saya bilang waduh pak, menyan, anyir, busuk, sampah semuanya. Dia bilang wah saya sampai begini sih Sari, bukan bang udah bau begini lagi nih. Saya udah teriak dari mbak, bau ini lagi mbak, bau ini lagi. Ya udah mau ini lagi cek barang, ya udah mbak karena udah kewajiban gitu. Ya
yaudah yang penting jangan ke mes ya, kan kebetulan kita ada mes bang di atas. Ya apa nyalain lampu aja kali ya. Oh kalau nyalain lampu kan kita nanti kena ini bro, kena SP katanya. Kalau kan harus inilah bang, berani ya tuh di situ. Ya udah pakai senter biasa aja kita katanya. Ini ditutup apa enggak? Udah nggak usah ditutup dah pintunya. Nggak ditutup bang, pintunya kan biasanya ditutup bang. Karena ada si wujud ini nih, kuntilanak ini nih. Jadi kita harusnya gudang ditutup takut ada pengunjung masuk bang. Karena malam Jumat ya saya dibuka bang sama temen saya. Buka dah, dibuka full. Udah di situ emang udah hawanya udah beda bang ya. Udah kalau kita di gudang itu kan biasanya bang biasa aja kayak steril. Terus AC bang ya, AC-nya tuh AC kayak AC kotak ya. AC biasa itu AC kotak. Kan dingin bang, dingin biasa. Ini panas bang, kayak banget apa AC-nya mati. Tapi saya ingat banget itu AC-nya itu 16 derajat dingin. Jadi kalau gudang itu kan ya udah dingin aja. Orang teman saya juga sampai, duh kok pengap begini ya, apa sama bau ininya kan. Wah udah kita tuh udah sampai teman saya ya muntah bang ya. Muntah di situ ngebau dah. Saya juga nggak nyangka bang. Jadi teman saya juga sembarangan banget sisa hari ini. Saya tinggal bang, pas saya 2:30, 15 menit. Saya ngomong gini, Ri, gue laporan dulu ya ke Bang Asmi ke dalam dulu sama Mbak Dian. Ya udah bro, jangan lama-lama bro, lo ninggalin gue di sini. Ya udah bentar doang kok, gue ke depan dulu ya gitu. Saya nggak nyangka bang bahwa sisa hari ini ngelakuin sembarangan bang. Sembarang ini dalam arti ya dia buang air kecil bang di gudang, kencing sembarangan di gudang tuh. Awalnya gudang biasa bang, netral, nggak bau pesing lah, nggak bau apa, cuman saya ngelapornya ke senior saya bang, bau itu bang, bau dupa, anjir, darah, semuanya bau sampah busuk di ruangan itu bang. Itu si Sari ada di gudang itu, lu tinggal katanya. Iya bang, makanya saya ngelapor, coba lu lihat si Sari dah katanya. Sekarang gimana katanya. Yaudah bang, saya ini dulu bang, saya lihat dulu. Tapi kalau bisa abang nemenin saya ke gudang bang. Ya udah gua ke pintu itunya aja, katanya ditemenin bang. Ke pintu yang kita buka ini aja bang, ruangan belakang ya. Ruangan belakang, Bang Asmi ini. Badian tetap di bagian kasir tuh bang. Saya nemenin, awalnya nggak bau pesing kok jadi kayak bau pesing. Saya bilang, aduh kok kayak bau air seni gitu. Saya sih ngomong gini, Ri, kok lu nyium gak sih kayak bau selain ini kayak ini? Enggak bro, atau gue nyium ini doang. Dia awalnya nggak ngaku bang, teman saya nggak ngaku bahwa sampai berbuat sembarangan nih bang. Dia kencing sembarangan di situ langsung instan bang. Saya udah selesai cek barang jam 3, saya balik lagi bang di situ, bau dupa kemudian itu lagi, semuanya lah bang, bau yang aneh-aneh. Kita istirahat bang, istirahat nih. Jadi istirahat ini kan kita nggak boleh ninggalin toko ya bang. Lu boleh dah kayak masak. Jadi mesnya di atas bang, tangganya itu ngelingkar bang. Saya ada fotonya semuanya, tangganya itu ngelingkar. Jadi tangganya itu tangga, bukan tangga dak ya bang, tangga besi ya. Jadi kalau kita pakai sepatu safety itu bunyi ya bang kalau ada yang naik turun tangga tuh karyawan. Jadi tak tuh di situ. Nah, kita istirahat nih, Ri, dia istirahat aja deh gitu, ngambil apa kayak mie gitu ya atau apa, kita ke mes aja bikin mie ya bang, bikin kopi gini atau apa. Kita bang, saya izin ya untuk istirahat. Ya udah bang, jangan lama-lama, paling 30 menitan atau 15 menit deh gini. Ya bang, kan gantian aja bang, apa abang di sini aja di dalam sama Mbak Dian. Itu saya istirahat jam 3 malam. Saya mau bikin mie. Itu awalnya cuman bau itu doang bang, itu apa yang wujudin bang. Jadi saya balik lagi ke belakang saya ini bang. Awal kira saya itu kayak itu doang loh bang, kayak makhluk biasa. Tapi dia tuh di ruangan itu dia diem bang. Jadi sosok itu kayak disebut genderuwo ya bang. Taring. Itu saya berdua ngelihat pas saya mau istirahat gitu, ngeplak begitu depan mata kita. Jadi dia tuh ngelihat kita begini, gitu. Aduh, ini rambut panjang, matanya tuh merah bang, merah nggak ada hidung, gigi gitu, giginya tuh yang panjang atas bawahnya taring gitu, kayak raksasa begitu. Orang kita begini aja bang, pas saya buka begini, udah, apaan tuh, saya langsung nutup lagi. Si Sarung, Gang, itu apaan Gang? Saya ngelapor, Mbak, itu ada sosok mbak itu di situ mbak, di ruangan itu. Wah, itu tuh Bang Asmi panggil dah. Wah, kira saya, Bang Asmi itu bang di ruangan itu kayak ada genderuwo bang, gede banget bang, giginya begitu bang, makanya saya nggak jadi. Yaudah lu nggak usah istirahatnya, udah istirahat di toko aja lah, kalau nggak di depannya kayak kan lu beli. Itu kan toko saya bang, pinggir jalan, belum ada warung ya bang, masih ada pohon palem, ada yang jualan cuman gamelan, nggak ada yang jualan bang sama rawa.
sebelah sana paling jauh warteg bang, itu juga jauh tuh. Apa lu udah ke warteg aja sana katanya gini. Tapi bang itu apaan bang ya, itu kayak raksasa begitu atau apa? Itu udah sekarang lu udah jalan 3 bulan, udah masuk di sini masuk shift malam ya, udah 4 hari. Nanti biasa lu tanya lagi sama kepala toko kita ya, almarhum Pak Slamet. Wah bang itu gede banget bang, itu genderuwo ya atau apa? Ya udah, lu mau bikin apaan lo katanya? Ya udah biasa sih nggak lama sih itu, kurang lebih paling bangsa 10 menit juga udah nggak ada. Terus kalau ini bang gue nggak jadi bikin mie ke mes ya, saya bilang kayak gitu, mendingan gue di sini aja bang, di toko aja lah gitu, rebahan atau gue di depan dah, ya terserah lu lah. Tapi jangan, ingat ya, jangan sampai lu nyamperin makhluk itu sama buka-buka pintu yang ruangan itu. Boro-boro bang, orang gue aja langsung ke pintu itu aja udah takut bang, orang ngeliat begitu. Tapi merah bang, matanya merah, giginya itu panjang banget. Jadi nggak ada hidung orang makhluk bang. Kalau kita manusia ada ya bang, bentuk gitunya itu kuping nggak ada, rambutnya itu udah acak-acakan. Cuman pakai celana yang bangsa, mungkin bangsa kayak gitu disebut bangsa jin kali bang ya. Tuh kuku begini, jadi pas dia tuh miring gini bang, lihat kita aja di pintu itu udah ngeliat begini. Orang saya begini aja udah tuh langsung saya balik lagi. Si teman saya udah, waduh bang itu apaan bang? Katanya udah nggak usah lah, kita nggak usah istirahat di mes aja, atau di luar aja. Ya udah kita di toko aja deh gini bang. Makhluk halus kayak gitu bang ya kan, kita nyerangnya itu ke batin bang. Ntar kita kesurupan atau apa, nggak mungkin kita ke fisik. Mungkin ya kita juga bakal interaksinya kemasukan atau muntah ya bang, bahkan gini. Bang itu sebenarnya udah pokoknya nggak usah inilah, nanti tanya aja sama Pak Slamet sama kepala toko. Berarti itu makhluk itu ada ya bang yang di ruangan itu, bukan itu ruangan genset? Bukan, katanya kan lu udah dibilangin ya nggak boleh namanya yang ngebuka. Iya bang, kemarin kan ada itu juga bang, dikasih tahu nih jangan sampai ngebuka ruangan itu katanya. Oh ternyata mungkin itu kali bang Asmi, yang sosok itu yang genderuwo itu bangsa jin itu kali bang ya. Ya gue juga ini gama, tanya aja deh katanya. Tapi saya perhatiin gini bang, perhatiin dari situ, awalnya saya ngeliat genderuwo itu ya maaf ya bang, mungkin genderuwo ya bang ya, genderuwo di situ. Yang malam Jumat itu saya ini istirahat lah, saya istirahat sama si Sari. Ri, kita beraniin aja dari lah, udah mau apa subuh ya, kayak gitu udah mau subuh ya. Nanti aja gam, dibilang itu setengah jam lagi aja lah katanya. Ya udah deh kita tungguin aja. Itu makhluk itu bang, saya 3:30 kurang 5 menit saya beraniin bang, orang saking pengen istirahat ya bang, pengen ke mes. Saya buka lagi, alhamdulillah nggak ada bang. Saya ke situ lagi nggak ada, saya beraniin ke mes bang. Taruh 3:30 ya bang ya, 3:30 saya ke mes ke atas. Jadi toko kita ini ada dapur bang, saya di bagian ke kiri gudang berangkas, dapur gitu bang, sama tangga kita ke atas, sama ruangan ini yang nggak boleh dibuka, samping si kamar mandi bang, yang kamar mandi pengunjung ya gini. Kalau di bagian sini nggak boleh masak, kita mau nggak mau ke atas bang. Boleh masak, tapi masak khusus yang kayak buat pengunjung bang. Kayak misalkan pengunjung di situ kan waktu itu ada kayak buat masakan jadi, kayak masakan jadi gitu sayur atau apa. Baru si karyawan, kalau khusus karyawan di atas bang. Mau nggak mau saya kan ke atas bang, sama teman saya nih si Sari. Dari saya sampai sekarang bang masih merinding karena memang sampai meninggal ya bang, ini yang saya bilang gak nyangka beliau berdua ini sampai meninggal lagi, sampai wafat, sampai teman saya gitu. Saya sama teman saya ke atas 3:30, saya naik ke atas itu ke mes, itu kita ngelihat bang barang-barang bang, itu gelas bang, gelas kopi. Saya naik ke atas, udah naik ke kanan mes kita tempat ya, jadi kayak kasur matras bang ya, cuman 2 biji bang. Kan memang katanya di mes itu nggak boleh ada yang nempatin, nggak boleh ada yang ibadah di situ, nggak boleh bang. Kita mau orang sholat ya bang, sholat gitu. Makanya saya heran nih loh, kok nggak boleh ibadah tuh di situ. Nah, dikasih tahu sama si Kate ya bang, si Kate ini juga dikasih arahan sama si ownernya. Saya naik ke atas, itu saya ngeliat barang-barang berdua sama si Sari sama teman saya. Pas saya duduk nggak lama bang, itu baru mau bikin kita duduk bentar, itu dari kompor yang satu tungku ya bang, kompor kita satu tungku, gelas yang ada di situ, itu dia ngelayang gini bang, gelas ngelayang, plek, jatuh. Pecah,
itu gelasnya. Puk, saya ngeliat situ, si Sari juga sampai, Gang, itu pecah gelas, wah biarin aja lah. Ntar anak pagi takutnya Mas Sutikno kan suka bawel ya Bang ya, ini takutnya pecah, senior saya Bang, takutnya ditanya anak pagi. Ya mau gimana Ri, orang udah pecah gitu, lu ngeliat, ya sama orang kan gua malu berdua lagi duduk begitu. Aduh, udahlah bikin kopi aja deh, biasa udah gelas mah gak usah diapa-apain dah, takutnya kita disangka yang mecahin gelas. Temen saya di situ saya udah ngomong, Ri, jangan bengong ya, saya ngomong, lu jangan bengong, saya bilang lu bengong, pikiran negatif ya Bang, pikiran sugesti lu kosong. Wah nih jangan sampai ada kenapa-napa nih, kita malam hari nih 3:30 nih, belum subuh, saya bilang ya Bang itu di situ. Mana Mbak Dian sama Bang Asmi di dalam. Jadi kita dipakai itu juga Bang, handy talk kecil Bang. Jadi kalau pengganti HP ya Bang, jadi kita nggak boleh main handphone kalau kerja, kecuali buat kita, Mbak ini kekurangan barang ini, barang A, barang B, barang C, kita dari handy talk tuh Bang tuh. Saya handy talk saya tuh saya kantongin, saya handy talk Bang, ini saya gelas pecah Bang, apa namanya? Wah ini udah nggak, ini nih Bang udah nggak beres nih. Lu di mana? Jadi di mes atas Bang, kan gue bilang orang mau istirahat gitu. Itu kenapa Gang? Ini ada ini yang pecah nih, gelas pecah. Si Sari juga, si teman saya ini udah ngomong, waduh Gang udahlah, jangan lama-lama deh Gang di sini atau apa. Udah kita keluar aja dong, nggak apa-apa dong. Gini, ya udah Ri, tahan aja, yang penting lu jangan kosong. Pikiran nih Bang ya, lu jangan ini udah pokoknya lu ngapain kek, jangan ya. Jadi teman saya itu Bang, dia begini Bang. Dia begini mulu. Awalnya tuh kira saya juga, saya udah ngomong jangan kosong. Dia bengong Bang, bengong. Saya udah bikin mie ya Bang, saya bikin mie, bikin kopi. Itu mie sampai kita nggak makan Bang. Wah udahlah, dia ketakutan, udah Bang gak usah makan lah mie, kita bikin kopi aja. Nih ini ada rokok katanya, kita ngerokok di ruangan bagian sana tuh Bang dekat. Jadi saya saya kan naik ke atas Bang ya, mes saya. Sebelah kanan khusus yang buat kayak kita tiduran, ada matras 2 biji. Kirinya ini dapur kecil Bang. Kecil sama kompor satu tungku ya Bang. Satu tungku sama yang buat bikin kopi ya Bang, kopi yang lain. Sampingnya kamar mandi, sampingnya ruangan yang arah mau ke toren Bang. Jadi kalau ruangan itu yang khusus buat rokok, belakangnya itu mompong Bang. Belakangnya itu udah kelihatan sih kebun-kebun ini, rawa, pohon pisang, pohon apa. Samping kita toren Bang, toren air ya Bang. Ya udah Ri, bawa aja kopi. Kita ngerokok di situ. Kalau di mes kan nggak boleh Bang ya. Takutnya kan ada alarm indikator yang uap-uap itu ya Bang, yang apa tuh asap ya kayak gitu. Saya ngerokok ke ruangan rokok, saya ke situ yang saya bilang kesannya langsung kebun. Itu saya nggak lama Bang, saya lagi duduk begini, saya duduk ya Bang ya, kan lagi duduk, saya duduk gini Bang, saya duduk duduk jongkok ya Bang, ngerokok. Itu nggak lama itu di di atas toren itu kuntilanak Bang. Situ kuntilanak ngeliatin kita, si Sari juga sampai ngeliatin, wah cekikikan ke saya sama ke ini. Wah itu saya tinggal kopi, rokok masih nyala, udah saya tinggal aja. Saya tinggalnya ke mes lagi ya Bang. Gang banyak banget Bang di sini tuh, apaan Bang? Ya itu kuntilanak Ri. Udah ini udah nggak usah lah, kita ini lagi aja ke bawah lagi aja. Ya udah lu jangan kosong ya pikiran lu ya gitu. Nah kita diam dulu tuh Bang di situ, di tengah-tengah ini Bang. Diam, teman saya jongkok lagi Bang gini. Saya nggak nyangka kalau dia itu bengong ya Bang, udah mulai pikirannya udah kalang kabut lah. Pikirannya udah kalang kabut, mana senior saya ini di depan, dia tuh duduk begini Bang, duduk begini nggak lama dia kemasukan Bang, masukan. Awalnya senyumin saya, Ri udah yuk, kan udah selesai istirahat ya Bang, kita ke bawah yuk. Saya bilang Bang saya mau ke bawah. Dari handy talk saya komunikasi sama senior saya Bang Asmi, lu udah masih Asmi? Iya Bang, masih Sari? Udah Bang. Saya bilang gini, Ri udah yuk kita ke bawah. Dia dari begini Bang, saya begini nyengirin saya senyumin saya. Udah, wah lu nggak jelas lu, gue bilang lu yang bener lu ini. Dia ketawain saya Bang, langsung dia ngomong gini, dia ngomong gini, ini manusia ini udah sangat-sangat kurang ajar di tempat saya. Sebelum ada kamu saya udah ada di sini katanya. Terus wah gue bilang ini siapa nih? Saya bilang saya gini-gini Bang ya, saya gini-gini, saya oyak-oyak badannya. Ri dia udah ketawain saya. Itu langsung pas saya oyak gitu Bang, badannya mental gitu Bang, kayak ada yang ngedorong, udah buk begitu. Jadi mungkin dia, kan saya bilang dia pernah kencing Bang ya, dia kencing.
di gudang itu tuh dia keras, mungkin yang penghuni situ ngerasa keganggu bang, kekotoran ya bang ya bahasanya tuh di situ. Sedangkan kita ada kamar mandi, kenapa lu nggak ke kamar mandi gitu. Saya sampai Sari udah mulai kedorong ke tembok. Dari situ saya ngontek komunikasi ke senior saya bang. Bang Hasbi, ini si Sari ke masukan nih, mana berdua doang nih atau apa? Ya udah bang, ntar gue ke situ, lu di mes atas. Iya bang, ke atas nih bang nih teman apa namanya senior saya. Ke atas senior saya, udah inilah itu saya yang saya bilang saya pakai itu bang ya tasbih dari orang tua saya. Dari si Sari udah mental ke tembok, si Sari udah ngucap, udah nggak jelas ya bang, udah ngomong udah bukan dia lah kayak gitu. Saya saksinya senior saya bang, si Bang Asmi ini. Waduh bang, gimana nih bang? Doain apa nih ya bang? Al-Fatihah bang, mungkin doain zikir aja ya, zikir doa ini atau apa. Saya kira yaudah bang doa aja bang, doain itu kayak dia orangnya kurang ini bang, si Bang Asmi kurang begitu bisa doa ya. Kalau Al-Fatihah ya bisa aja doa, kalau saya doa terus Al-Fatihah zikir ya bang sampai saya ayat kursi tuh bang. Saya doa ayat kursi, ya itu nggak lama bereaksi bang. Wah dia langsung muntah tuh bang, muntah nggak jelas, muntahnya itu ya udah muntah aja. Wah udah itu sekali dia muntah biasa, kedua kali dia ngeluarin darah bang. Ngeluarin darah, wah di situ, wah saya juga langsung kena saya juga waduh bang, gue juga jadi indikasi ke saya juga bang. Saya muntah juga, wah saya muntah biasa kalau saya. Wah saya udah kelingan udah gini, waduh udah ini si Bang Asmi juga ngomong, nggak bang lu jangan tenang aja bang. Nah akhirnya si sosok ini yang ngerasukin si teman saya si Sari ini ngomong, wah itu apa namanya teman kamu apa pakai yang dari itu nih apa keturunannya ngomong begitu. Si senior saya ngomong, enggak lu pakai apaan? Nggak pakai apa-apa, cuman pakai tasbih doang nih. Saya bilang ya tasbih ini doang dari orang tua saya gitu. Ya ini sampai beraksi begini nih. Udah bang, emang udah doa aja. Ya orang gitu kan saya terus-terusan si penghuni ngomong bang, pokoknya saya nggak terima kelakuan dari manusia ini sudah ngotorin tempat saya katanya. Udah sembarangan banget ya bang, udah sembarangan banget di tempat saya katanya. Saya nggak tahu nih bang bahwa si teman saya ini kencing. Awalnya bang ini belum ngaku. Bang Asmi juga ngomong ke saya bang tuh. Saya udah muntah saya. Bang tuh ngomong apa lagi sih bang gini atau apa? Enggak, lu sembarangan nggak tadi di ruangan itu atau di gudang katanya. Enggak bang, nggak gini. Coba ntar si Sari kalau udah sadar. Itu bang itu reaksi dari kesurupan gitu kan kita waktu itu kan nggak sampai nggak tahu bang ya berapa menit-menitnya kayak gitu. Pokoknya saya ingat saya selesai jam 4 tuh bang. Tuh orang kesurupan gitu kan lemes bang. Nggak bisa kayak kita biasa, orang saya aja cuman muntah aja, badan saya juga udah nggak enak. Bang saya doain terus-terusan dari maaf ya bang, itu saya ngeliat dari hidungnya dia bang itu keluar asap bang dari hidungnya dia, nggak tahu ya bang asap apa itu, kira saya asap ini yang saya doain terus. Nah saya mencetin kepalanya, Bang Asmi mencetin dari jempol kali bang ya kayak gitu gitulah sama tangannya. Pas saya doain terus ayat kursi, Allahu la ilaha illal qayyum, saya ituin. Saya doa ayat kursi ya bang, saya doa. Saya di situ si Sari langsung udah kayak lemes, dia pengen ngomong, gua kenapa nih katanya. Udah lu ini aja istirahat. Orang kayak gitu kan nggak sadar bang, yang kesurupan nggak ada yang namanya orang kesurupan itu sadar. Orang udah badan gue lemes banget gang. Gue ingatnya pas kita bikin kopi aja ternyata dia emang udah di situ, udah dari gudang kali bang ya, gudang diikutin dari ruangan yang kita ngerokok juga karena dia sembarangan tuh. Dia ngomong, lu ini Ri, lu ketempelan, kesurupan lu nggak sadar, lu bukan lu gini. Ih badan gue lemes banget nih bang, gue lemes Bang Asmi gini. Gang pindahin aja bang ke mes bang, katanya nggak boleh ada yang tidur sih kan, cuma rebahan doang kan katanya, rebahan doang aja. Itu kira saya mah bang udah gitu aja. Saya angkat sama sama senior saya bang ya, ini teman saya sesuai ke mes saya nih, ke matras bang ya, ke matras plek saya taruh itu di jendela itu bang, itu yang kuntilanak itu sama wujudnya itu hancur kali bang ya, itu dari jendela itu. Saya habis naruh teman saya ngeliat begini, Bang Asmi juga ngeliat bang, ngeliat ke jendela yang arah ke kebun bang ya, itu ke kebun itu makhluk itu ngeliatin kita bareng-bareng. Wah saya nggak jadi, tadinya saya mau naruh teman saya bang ya di situ, istilahnya 10 menit ya bang, 10 menit bang itu bang kita ke bawah aja. Itu saya gotong teman saya dari atas ke bawah bang,
Saya gotong teman saya berdua ya sama Bang Asmi. Bang, ini mana tangga ini Bang? Ya udah Bang, ini aja kita lanjut aja Bang. Saya gotong, saya dari atas ke bawah. Mbak Dian langsung, kenapa Bang? Itu si Sari ya? Iya Mbak, ini Mbak si Sari. Udah di sini aja, udah jangan ke mes lagi, ke gudang lagi. Mbak itu Mbak, tadi aja ada sosok genderuwo itu aja. Udah mulai ini sama di atas nih si Sari udah ini. Lu berbuat yang itu enggak? Yang macam enggak Mbak gitu. Biasanya kontraksinya lu yang aneh-aneh kayak lu ngomong sembarangan gini. Enggak sih Mbak. Coba tanyain aja nih si Sari, Ri udah ini belum, udah enakan? Enggak, gue masih lemes Bang, tanya masih ini. Ya udah nggak usah ke cek-cek barang lagi. Akhirnya saya nggak sampai ngecek barang Bang. Yang kedua karena teman saya udah kesurupan sama udah ngelihat sosok genderuwo itu tuh Bang di ruangan itu. Selesai saya kan malam Jumat ya Bang ya. Pagi-paginya ada biasa Bang kepala toko saya nih Pak Slamet almarhum beliau. Saya tanyain lagi, Pak itu Pak si Sari sampai kemasukan Pak, ketempelan gini. Ya pokoknya jawabnya udah resep perusahaan nanti ownernya hari Jumat ini mau datang si Pak Yeo ini. Tuh Bang. Maksudnya Pak bukannya ini punya perusahaan Pak gini. Ya ini kan ada yang punya katanya perorangan tapi dinaungin sama perusahaan katanya manajer. Oh berarti ada yang punya Pak toko ini gitu, store ini, toko AI ini gitu. Ada nanti hari Jumat. Ini kan Jumat ya katanya sekitar jam 9-an biasa beliau datang gitu sama rekannya lah gitu. Ternyata rekannya itu bahasanya mungkin Bang juru kunci kali Bang ya gitu. Memang biasa aja Bang, tapi memang kalau kuncian itu beda gitu, bawa pusaka lah gini atau apa. Saya ngobrol sama Pak Slamet, si Sari tadinya kan dia mau pulang Bang ya di kosannya, nggak jadi Bang. Kita boleh lah yang namanya di atas lah. Kalau pagi siang kan kelihatan Bang cerah aja gitu. Sebelum itu kan Bang kita itu ada perjanjian omongan Bang sama perjanjian di atas dari perusahaan Bang. Kalau perusahaan kan biasanya cuman saya kan kontrak 9 bulan. Ini mah perjanjian di luar dari perusahaan Bang. Jadi lu nggak boleh di situ di mesnya itu. Makanya mes itu kan fungsinya buat kita tidur ya Bang, atau kita dari perantau nginep atau tinggal di toko itu nggak boleh Bang di situ. Di toko AI saya ini nih. Di 007 saya sebutin lah Bang kodenya ini. Jadi nggak boleh ada yang nempatin situ. Boleh lu nempatin paling cuman kayak istirahat sejenak. Lu bikin apa, lu istirahat sejam 2 jam, lu lagi free, tapi nggak boleh tinggal di situ apalagi malam. Sama lu sholat atau ibadah agama lu apa di situ. Makanya saya di situ heran Pak Slamet. Berarti kita di sini ngelanggar yang namanya ituan agama ya. Ya pokoknya ikutin aja, ini rahasia perusahaan. Jawabnya begitu mulu Bang. Rahasia perusahaan katanya. Tapi Pak itu sampai parah Pak si Sari. Ya udah coba nih. Ya nanti kan briefing nih. Si Sari tanyain aja. Nggak ngaku nih Bang. Si Sari mungkin malu Bang ya karena dia kencing di gudang tuh di situ. Orang anak pagi si Bang Ajis saja lagi nyapu biasanya kayak bau-bau gudang biasa ya Bang, kayak bau-bau kardus, bau-bau produk. Kok ini kayak bau air kencing seni. Kalau air kencing tikus kan beda ya Bang. Lain baunya ini bau lah gitu. Sampai ngamuk anak pagi Bang Ajis. Sebelum pulang dipanggil dulu. Gang, itu masuk ke ruangan itu dulu briefing katanya. Ditegur lah sama Pak Slamet, sama Mas Gun ya Bang ya. Itu almarhum beliau ini berdua. Ini anak malam kan cuman kamu berempat. Si Ajis, Mbak Dian, kamu Gam sama si Sari. Kalian jujur aja katanya di sini berbuat apa semalam nih malam Jumat ini kata Pak Slamet ya Bang tuh di situ. Soalnya si Ajis lagi ngepel, bau banget, bau pesing katanya, bau kencing banget. Kamu jujur aja, Asmi ditanya tuh Bang satu-satu. Enggak Pak, saya cuma nganterin itu aja kan saya udah tahu Pak, nggak beranilah saya kalau udah anak barulah. Berarti kamu nggak ke ini Asmi, nggak ke gudang. Saya ke gudang Pak, cuma nemenin 15 menit aja Bang yang saya bilang itu, yang temenin Bang ya, Bang saya 15 menit lah kayak gitu. Saya 15 menit aja Pak, udah gitu sekali doang. Tanya lagi, emang Bang Asmi bukan Bang? Kamu Dean, kan nggak mungkin kalau si Dean, kamu kan di kasir. Enggak Pak, saya cuma ngecek barang aja Pak, seperti biasa Bos. Saya bilang kayak gitu nih Pak, ini saya. Nggak mungkin kan kamu berdua doang nih sama si Sari. Tanya si Sari nih Bang. Dia lagi kayak gitu kan capek Bang gini atau apa, masih nggak ngaku dia Bang. Enggak Pak, saya nggak ini. Buktinya sampai kemasukan nih. Nggak lama kamu seminggu masuk sini, kamu apa yang masukkan gini? Pasti
ada yang hal-hal yang sembarangan kamu nggak boleh kamu buka-buka pintu itu ya katanya. Enggak Pak, enggak bos, enggak sampai begitu Bang sampai ngomong. Atau kamu berbuat apa-apa di sini sembarangan, yang berlebihan, yang kamu istilahnya nantang atau apa. Enggak Pak, masih nggak ngaku juga tuh Bang. Tapi si Ajis ngomong bau pusing loh ini. Sampai ketahuan Bang ya, Bang Ngerandi ngomong, enggak lu ngaku aja. Hati-hati lu di sini atau apa. Enggak Bang, saya benar-benar kalau sampai ini sampai saya sumpah Bang. Sampai bilang Bang saya mah kalau sampai ini biar saya nggak selamat lah bahasanya. Tuh. Susari kali tuh, Susari sampai Bang ini. Ya mungkin Bang, tapi saya kan nggak mau fitnah ya Bang kayak gitu, biarin lah dia ini. Nah dampaknya itu Bang pas kejadian si Sari kencing ini lanjut Bang. Apa namanya Jumat kan datang lah nih Bang si pemiliknya Bang. Pak Yeo ini datang sama si temennya lah atau juru kuncinya ini. Kita tuh anehnya kalau setiap Jumat pasti habis sholat Jumat jam 1 kita toko tutup dulu. Tutup kurang lebih 45 menit ya Bang. Karena udah ada hal-hal yang misalkan yang udah ngeganggu, yang udah berwujud gini atau apa, pasti itu toko tutup Bang. Toko saya. Orang kalau di situ yang masyarakat situ pasti, ini toko kok tutupnya suka nggak jelas. Nah Jumat tutup sementara gitu Bang ya. Nanti dia buka lagi. Karena udah ada hal-hal kayak gitu. Si ownernya Pak Yeo ini datang sama si juru kunci ngomong ke anak pagi sama ini, itu mana yang anak malam, tadinya saya mau pulang ya Bang karena istirahat kan hari Jumatnya kan malam Jumatnya ini kan malam saya harus jaga lagi Bang karena udah di mes lagi aja lah, saya tidur di mes. Itu panggilan aja katanya si yang anak malamnya ngomong tuh, kamu ngaku aja katanya pas kita briefingin di sini sampai disebutin anak pagi siang Bang sampai malam, nggak mungkin ya Bang anak pagi ya atau anak siang. Ini yang anak malamnya yang berempat ini nih katanya, kamu jujur aja. Saya awalnya si Pak Yeo ini kok kayak kenal gitu, apa orang kan banyak yang ini Bang ya, kalau kan saya juga orang situ asli gitu. Saya bilang enggak Pak, enggak gini, atau disebutin satu-satu namanya, oh enggak Pak, enggak gini ya. Akhirnya si Sari diincar gini, si Uncanya ngomong begini Bang, kamu jujur aja, kamu orang dari J ya, dari Jawa sana ya gini, nggak usah inilah, nggak usah bohong yang namanya ke saya, soalnya penunggu sini udah ngomong ke saya kalau kamu berbuat sembarangan nih katanya, nih yang ini ditunjuk. Oh saya bilang, maksudnya apa nih Pak gitu. Udah sekarang udah rasa perusahaan, si bos CEO-nya ngomong udah ini rasa perusahaan saya katanya, buka lagi kan Bang toko nih. Tapi Jumat nggak ada kejadian apa-apa Bang, pokoknya kalau si ownernya ini datang hari Jumat nggak ada Bang kejadian, nggak ada. Sabtu kejadian lagi Bang, padahal malam Minggu loh Bang, malam Minggu kan rame, tapi biasa toko situ mah malam paling 1, 2, 3, paling banyak itu kita hitung 6 Bang, 6 yang beli, abis itu udah gitu. Kalau pagi siang wajar ya Bang beli kayak apa-apa produk-produk. Lanjut Bang, di hari Jumat saya jaga, si Sari masih nggak ngaku, tapi tetap Bang dia ngomong sama kepala toko ngomong gini, bos saya kan udah kejadian sakit, emang udah sakit-sakitan Bang, dia kejadian sakit, jadi udah saya sendirian Bang ngecek barang, dia udah digeletak aja di tempat kasir Bang, udah tiduran aja ngecek barang di toko aja Bang, cek barang hari Jumat tuh udah cek barang aja. Saya sih ke gudang biasa Bang, 2:30 ya Bang, 2:30 malam cek barang lagi, tapi setiap Jumat nggak ada Bang. Jumat itu nggak ada bau, nggak ada sosok itu. Nah si pemiliknya ini, si ownernya ini datang itu setiap hari Jumat pasti datang Bang, setiap jam 9 atau jam 10 ya Bang gitu. Sama briefing dari selesai kita jam 1 lewat 1:30 lah gitu. Jumat nggak ada apa-apa, saya udah ini loh. Saya mikirnya gini Bang, kok setiap hari ada gini Jumat nggak ada apa-apa. Saya ngomong ke ini saya, Bang, Jumat nggak ada, ya, aneh ya katanya. Iya Bang, Badian lu tahu nggak sih? Jangan kan lu, kan gue juga udah lama sini, sebelum lu kan gue udah 3 minggu ya Bang, 3 minggu atau 2 minggu udah di sini. Tapi kalau cewek nggak ada yang masuk malam Bang, paling kayak Badian ini orang lama, kepala kasir yang mau jadi kepala kasir Bang, jadi merchandise ya. Sebelum merchandise ini cuma 1 orang doang Badian yang masuk malam. Kalau yang si Gina, si Puput, Mbak Mala, yang lain pada si pagi masih yang doang Bang, nggak ada yang si malam kecuali Mbak Dian doang. Itu kebetulan sama saya Bang tuh, si Mbak Dian itu. Ya, saya ngomong, Mbak, ngerasa aneh nggak sih Mbak kalau di toko ini ada ini? Ya jangankan lu kan, ya orang gua aja
ngomong, lu udah ini ya, udah tahu yang tentang ruang itu nggak boleh. Iya mbak, kok ada perjanjian kita tuh, tanda tangan atau bahkan perjanjian omongan di luar dari perusahaan ya bang ya, di luar dari perusahaan jangan ada yang ngebuka pintu itu, pintu ruangan ya bang, saya bilang ruangan sama omongan inilah, kalau itu kan belum viral banget, jangan sampai takutnya ada yang pengunjung sini nggak mau beli atau nggak ada yang mau kerja di sini gitu. Itu mbak semenjak sebulan 2 bulan sih enggak, pas 3 bulan jalan 4 bulan ini kok udah dikasih tahu ya itu pemiliknya itu gak ownernya. Lanjut bang, saya Jumat gak ada, Sabtu bang, malam Minggu nih kita rame-rame bang, ngeliat bener itu saya jam 2.15 malam, biasa istirahat di toko bang, itu ada anak kecil 2, awalnya begini bang, nyinguk-nyinguk 2 gitu. Kira kita juga bang, itu anak kecil pengunjung kali bang, jam berapa ini katanya, wah itu apaan bang? Jadi bang si makhluknya itu kayak tuyul bang ya, 2 kayak anak kecil, ciluk bak gitu, tapi kayak ngajak main, hitam ininya hitam tuh, hitam pokoknya matanya hitam banget, putih nggak ya, kalau tuyul itu pakai itu bang jadi begini nih, itu dia begini 2 kali, gak lama kita 15 menitan setengah 3, saya mau cek barang, saya tahan dulu, mbak itu apaan mbak ya, nggak tahu dah, ini aja dulu dah. Ngelongo kita bang, si Bang Asmi juga apa ngantuk kali kita, apa halusinasi atau gimana. Pas setengah 3 15 menit itu bang, anak kecil itu nongolin di depan berdua. Itu saya, Badian, senior saya bang ya, saya bilang berempat nih sama teman saya. Itu ngeliat jelas banget bang, itu anak kecil ngadep 2 itu bang. Itu buruan juara bang, juara putih tapi pakai kayak sempak ya bang, celana dalam putih itu. Mata doang nggak ada apa-apanya. Jadi anak kecil yang belakang itu ngedorong kepalanya begini bang, serok nyopot sama serok gitu, jadi kepalanya itu ke bawah ngeglinding ke tangga itu. Kita langsung keluar bang, keluar toko kita di tangga itu, wah langsung bang apaan tuh, keluar toko bang. Itu Badian juga semuanya, si Sari itu ada, itu tuh ada, kenapa udah keluar aja, keluar toko kita bang, keluar toko ya bang, kita keluar toko langsung kita bengong bang situ bang. Apaan tuh bang? Apa kita ngantuk atau gimana? Apaan kalau ngantuk juga kita ngelihat itu kayak tuyul ya kata gini. Iya bang, tapi kok palanya lepas begitu bang, gelinding ke tempat. Tapi gitu bang, kayak apa disebut hologram, nyata nggak nyata ya bang. Tapi kepalanya itu nyopot, tapi nggak ada darah ke tempat yang bagian es krim ya, nembus begitu. Orang si yang di belakang ini nyopot, plak langsung ngedorong kepala temennya ini begitu, ngegelinding ke bawah. Orang kita langsung berempat, saya keluar toko bang, setengah 3 malam, tangkap ya bang sama kamera kita juga itu, sosok itu. Di kamera kasir kita ya bang, ada ternyata bang. Jadi kepala toko nih sama Pak Slamet, kita ngomongin itu sampai si sosok itu nongol. Tapi di kamera itu cuma ada mata doang bang, mata merah doang. Sedangkan kita ngeliat itu hitam bang. Tapi di kamera wujudnya itu matanya 2 itu merah bang, nyala api gitu di kamera. Itu saya berempat di toko, mana teman saya udah sakit-sakitan, udah ngomong bang, mana gue belum cek barang lagi bang ke gudang bang, ini gimana bang? Udah nggak usah dulu dah, katanya ntar aja, udah biarin aja, tunggu sebelum subuh dah, 3:30 katanya. Ya udah bang, gimana bang? Apa kita balik lagi? Ya udah bang, kita istirahat dulu ya di luar toko. Kita sampai keluar toko bang, ngeliat anak kecil itu ngelindingin kepalanya. Anak kecil itu bang, jadi pas saya udah itu 2:30, 15 menit, mbak udah kali, udah nggak ini kali mbak. Ya si Bang Asmi ini sampai ngintip begini bang, ke toko sampai ngintip begini. Wah udah kita ke toko lagi aja, kita sampai berdoa lah gini. Wah nih di toko ini ada apa sih sebenarnya gitu, apa si ownernya ini apa bang, klinik benda-benda yang di luar nalar ya bang, di akal sehat kayak gitu. Nah, saya ke dalam toko 2:30 15 menit, setengah jam lagi saya bang, 15 menit sampai jam 3 bang, saya harus cek ke gudang ya bang ya, karena kejadian anak itu. Saya takut bang, takutnya saya buka itu genderuwo itu yang di ruang apa yang nggak boleh dibuka ya bang ya, kan saya takut juga tuh. Saya jam 3 malam bareng-bareng nih bang, teman saya sih emang udah sakit tuh bang, udah indikasi kasih sari tuh. Kita biasa aja, mbak
Bang lihat juga, ngeliat juga orang kita bareng-bareng kok. Kalau si Sari kan tidur aja bang ya, kalau saya bertiga ini ngelihat orang yang saya bilang anak kecil itu, bang temenin gue aja bang ke itu ya ke gudang, jangan dulu dah ntar aja deh katanya, udah biarin aja lah mau acak-acak kan mau apa, orang ini di toko udah begini, itu hawa bang di toko ya bang udah yang menjak si anak kecil itu tuh hawanya udah beda. Jadi kita kan di toko kita ada musik-musik ya bang, di langit-langitnya itu ada musik-musik, itu kita lagi nyetel ini kayak surah-surah bang, itu mati sendiri bang di langit-langit. Store toko gitu kan ada yang nyanyi-nyanyi atau apa bang. Kalau kita malam Mbak Dian waktu itu nyetel surah-surah lah bang, surah ayat suci ya Al-Quran lah gini, itu mati bang, itu mati loh jam 3 malam tuh bang. Kok mati, kan gua nyetel dari Bluetooth nih gitu, itu sedangkan jalan bang di HP, di speakernya mati plek tuh di situ. Waduh mbak apa nih mbak, saya bilang bang nggak usah deh, saya nggak usah nggak usah ke gudang lagi. Iya udah biarin lu sini aja udah, kata emak gue. Si Sari ini gimana bang, udah lu tanyain aja lagi si Sari deh, ini takutnya kita ada apa-apa, takut kenapa-napa atau gimana. Ya udah bang berarti ntar gue ngecek barangnya gimana bang, mana disuruh ngecek barang lagi bang. Tapi lu berani nggak? Ya berani nggak berani bang, ya udah lu sini aja dulu sampai 3:30, karena saya belum cek barang ya bang sekali. Saya sampai di situ setengah jam, mati kejadian 3:30 itu sampai 3:30 ya bang, itu saya istirahat tuh di toko. Saya beraniin, bang mbak saya izin ya cek barang ya ke belakang, tapi lu sendiri si Sari kan lagi begini, lagi nggak sadar. Iya bang udah biarin lah, daripada acak-acakan pagi-pagi ya kan, saya bilang kayak gitu ya bang, takutnya anak pagi kayak bang Ajis, bang Azam pada ngomel gini. Ya udah lu sana aja dah katanya, tapi kalau ada apa-apa udah langsung aja, nggak usah lu tinggalin aja ya press release atau apa. Iya bang, ya ini nih bang saya izin ya bang itu ke ke belakang, saya izin ya bang 3:30 cek ke gudang tuh. Situ emang hawanya tuh itu malam minggu loh bang, padahal saya bilang tuh itu di gudang itu udah hawanya aduh kok berat banget, jadi kayak ada yang numplak begitu, numplak ya bang, kayak numplak nempel gitu ke saya. Aduh apaan nih, saya bilang nih apa-apaan. Saya ke gudang, saya cek barang, saya nggak jadi bang cek barangnya nggak lama-lama setengah jam. Saya nggak kuat bang 15 menit di gudang. Wah itu kuntilanak itu di situ udah wah saya ini lagi ke depan, tapi saya nggak ini bang, belum selesai bang. Ini gimana bang? Ini lagi nggak ngecek barang lagi yang di situ ya gam? Iya kuntilanak di situ tuh bang, di gudang lagi. Saya udah berat banget nih bang. Apa saya ke mes atas aja apa gimana? Udah nggak usah udah ke ini lagi aja. Ke ke dalam lagi aja. Yuk bang itu apa ntar di lorongan aja saya ngecekin ya bang. Ya udah gam nggak usah ngecek-ngecek apa lagi, udah ke toko aja. Saya jam bang 15 menit ya bang, 3:30 15 menit. Jam 4 saya udah di toko lagi. Aduh bang ini udah pokoknya hawanya kita tuh udah beda bang, udah lain. Jadi pembelinya itu nggak ada yang jarang beli dah, paling 1-2 udah. Itu juga pembelinya itu udah langsung itu aja beli, sewajarnya aja bang, kita kan kerja di situ. Ngerasain aduh kok malam minggu begini amat. Tapi emang posisi stores kita itu di pinggir jalan, nggak ada yang ini bang yang saya bilang ya bang pinggir jalan, nggak di depan itu toko gamelan bang, yang alat tradisional bang, tradisional itu jam 4 itu alat itu bunyi bang, tengah malam jam 4 itu loh, yang pas saya habis sama senior saya bang di toko itu jam 4 nggak lama tuh gamelan itu bunyi. Nah, ini kalau sekarang dia ganti toko itu jadi toko kayak jati yang zaman dulu lah kayak gitu. Itu makin itu lagi bang, di depan pun memang nggak ada apa-apa bang, cuma jalan pohon palem, pohon kelapa ya bang, dulu tuh pohon kelapa ini. Nah saya ada jam 4 di situ gamelan bunyi malam minggu loh. Saya bilang aduh mana udah mau subuh masa ada orang main gamelan sih kayak gini. Saya ngomong mbak ini gimana mbak gitu. Ya udah ntar bilangin aja sama Pak Slamet ya katanya, sama kepala toko. Ya udah mbak ini gimana mbak nggak ngecek lagi barang, udah nggak usah di sini lagi sampai subuh ya bang, subuh 4:30 subuh 4:30 sampai pokoknya kita tuh di situ toko itu nggak pernah ada yang sholat bang, nggak ada yang ibadah, nggak ada yang ibadah. Memang katanya sih nggak boleh ada yang ibadah. Lo mau sholat, mau yang Kristen ya bang, maaf ya, yang Kristen doa di dalam hati lah begini atau apa, yang Hindu yang atau apa. Saya bilang kok ini toko aneh banget gitu, nggak. Sedangkan kita kan harus enggaknya sholat ya bang, sekali 2 kali
harus sholat yang namanya saya subuh, apalagi ya bang, subuh lah orang ada air, tinggal gue ke atas lah gitu, ke mes gue sholat aja gitu. Nah saya hari Sabtu malam Minggu kejadian saya bilang kuntilanak itu sama udah nggak enak badan saya, pagi-pagi 5:30 Pak Selamat datang lagi bang, biasa sebelum barang datang ya bang nih. Pak Selamat saya ngomong gini lagi, Pak itu Pak kita bareng-bareng semalam jam 3 Pak, jam 3 malam itu ada anak kecil Pak di situ 2 Pak. Sebetulnya toko ini ada apa sih Pak? Kita gituin ya bang. Ada apa? Pasti jawabnya udah ini rahasia perusahaan katanya. Udah gitu aja bang. Rahasia perusahaan gitu aja. Waduh Pak, kayak begini mah saya udah nggak kuat nih Pak. Mendingan saya dipindahin aja di tokonya. Nggak bisa katanya, apalagi kamu di sini domisilinya katanya dekat kan dari rumah. Iya Pak gitu apa. Kan kontrak juga masih saya kan kontrak 9 bulan ya bang. Saya baru jalan 4 bulan ya bang ya, itu 4 bulan. Kamu mau pindah kemana? Katanya udah sini aja. Nanti kan juga bakal calon inilah apa karyawan tetap atau gimana. Oh iya Pak, tapi itu Pak ada anak kecil di situ 2 Pak, di situ Pak orang kepalanya lepas Pak, gini orang bareng-bareng. Itu si Sari juga udah nggak sadar Pak. Ya udah apa namanya ini rahasia perusahaan katanya. Udah kamu jaga aja. Tapi saya perhatiin bang di situ setiap itu maaf kayak kepala toko saya itu matanya itu kayak mata panda ya bang. Jadi sebutnya itu kayak orang begadang tapi bukan begadang. Abang tahu hewan panda ya? Kan ini kan hitam ya bang. Hitam. Nah itu kalau karyawan tetap ya bang. Itu kalau karyawan tetap. Jadi mata almarhum Pak Selamat ini hitam bang. Sama Mas Gun, asisten kepala toko. Kalau merchandiser ini Mas Mamet orangnya jarang ngomong bang. Sepatah 2 patah udah dia cabut dari toko. Ngitung duit udah dia nggak inilah. Ciri dari toko yang karyawan tetap lah di situ. Saya awalnya nggak ngeh. Makin lama kesini saya perhatiin kok ini tandanya, tapi kalau yang anak-anak baru nggak ada apa-apa tuh bang tuh, nggak ada tanda yang namanya hitam atau apa, tapi almarhum Pak Selamat udah ada tanda tuh bang. Lanjutkan bang ya di hari Minggu nih, saya udah selesai berarti seminggu mau shift malam. Nah seperti biasa bang kayak begitu saya masuk jam 11 sampai jam 2 ya bang ya, kayak gitu jam 2 saya 2:30 ngecek barang. Di hari Minggu tuh bang saya jadi sosoknya itu bahkan bisa ngewujudin senior saya bang. Saya kaget. Jadi 2:30 saya ngecek barang sendirian, selesai cek barang, saya ke mes nih bang nih. Iseng saya ke mes, iseng ke mes ini, saya sholat bang. Di hari Minggu tuh saya terakhir dah, saya sholat aja lah. Gini, saya pas pengetahuan kepala toko yang lain-lain itu habis saya selesai ngecek barang, saya ke atas beraniin, saya sholat bang di atas mes saya. Saya ke mes saya sholat, itu pas saya sholat bang, maksud saya sholat ini sholat malam ya bang, kayak sholat tahajud 2 rakaat. Rakaat kedua itu saya di sini saya kayak ada yang megang bang, gini atau apa, kencing di sini atau apa. Nah saya perhatiin tuh bang ya, saya cerita juga sama Mbak Dian, Mbak, lu merasa aneh nggak sih Mbak? Kayak karena lu pengen jadi merchandiser Mbak, ganti apa? Kayak Mas Mamet itu gue perhatiin Mbak, kayak Pak Selamat kok itu ya sama yang sosok-sosok itu kayak genderuwo yang lain-lainnya itu penampakan di sini wujud makhluk halus itu kok ini pada hitam ya Mbak dari cirinya, saya gituin. Mbak merhatiin kan? Lu merhatiin ya? Merhatiin lah Mbak pasti. Kalau gue biasa aja Mbak nih, kalau orang ngantuk ya mata pandaya kantong mata udah tidur selesai. Itu Pak Selamat, Mas Gun kok ada kayak ciri tanda ya di sininya gitu, sedangkan si bosnya ini juga ada sama si Kuncen ini merhatiin gak sih Mbak Dian, saya gituin. Ya udah bang, diam aja lu, jangan sampai ini takutnya ini. Mbak itu ruangan saya bilang itu ruangan apa sih Mbak gitu. Jadi gitu Mbak, bang, saya di hari Senin masuk pagi, Selasa, Rabu Jumat kita briefing si Sari udah ngaku ya bang ya, dia udah sempat pengen keluar, udah resign juga. Sebelum anak baru masuk siang, bareng sama Mas Gun nih, asisten kepala toko ya bang ya, AKT saya. Ngomong Mas Gun, saya ngomong gini, bang maaf itu saya ini kan sudah jalan 5 bulan ya bang ya. Saya ngomong itu Pak maaf Mas Gun, apa namanya kok di luar dari perjanjian perusahaan kok ruangan itu ruangan apa sih? Saya ngira itu ruangan genset tentunya.
nih kalau lo mau tahu katanya, tapi diem aja, tapi lo nggak ngebuka kan katanya. Maksudnya apaan, maksudnya apa ya Mas gitu. Tapi lu ini aja dulu ya sekilasnya, nanti kesananya baru. Itu Mas Gun emang di situ ada stigma negatifnya Bang itu. Jadi kayak sakit apa, jadi udah bawaannya tuh kita sih kayak udah diinin apa sih, kayak genderuwo itu, jin itu tuh udah ngerasukin ke dia. Bahkan ini udah pada meninggal semua, pas selamat gini. Mas Gun sampai ngomong, nih Gam, kalau lo mau tahu katanya di ruangan itu, saya kaget tuh Bang ya, pas saya lihat kayak ada di ruangan itu dari fotonya Mas Gun, dikasih lihat dong, tapi saya nggak masuk ya Bang ya, memang nggak boleh gitu. Jadi kayak ada sumur, dibilang sumur bukan, lubang lah gitu. Lubangnya dia tuh lubang gini, di foto sama Mas Gun. Ada lubang itu, ada kayak pisang, air putih gini atau apa, sama kayak ada cangkul. Cangkul bukan gagangnya ya Bang, cangkul besinya. Cangkul besi di situ. Terus ada ayam yang hitam itu digantung tuh di situ. Saya kaget, saya foto, apaan nih kayak gini-gini? Itu ruangan apaan? Saya bilang, ya udah, ini lu ada sontak nggak kayak lu ini apaan Bang? Orang gua kemarin aja pas sholat aja ada yang udah ngeganggu Bang, nempelin gini atau udah ngeganggu banget. Itu lu udah di ini belum sama juru ininya? Makanya Bang nggak ada angin, nggak ada hujan. Gue kenal juga sama itu orang enggak, kecuali ownernya kan kita kenal ya Bang, si Pak Yeo ini saya kenal Bang tuh. Kenalnya karena dari orang tua saya tahu, oh ternyata si toko ini punya Pak Yeo. Si juru ininya Bang, si temen owner ini apa yang nunjuk ke saya waktu pas briefing tuh, kan Mas tahu sendiri gini atau apa. Iya Bang, emang lu kenal? Kagak, makanya kan di situ lu perhatiin atau apa. Iya Mas gini, Mas Gun maaf. Mas Gun juga merhatiin gak sih kalau ada kayak ciri dari Mas Gun gini apa? Saya sih nggak nyontak ke dia gitu ya Bang, cuman enggak sih Mas Gun gitu. Iya, gue juga udah mulai sakit-sakitan nih di sini, udah mulai ini gue juga pengen nikah apa, maaf ya Bang ya, sampai dia pokoknya sampai nggak inilah berantem mulu sama, kan ada pacarnya suka bawain makanan. Nih Mas, kata ini makanan lu. Jadi kalau saya masuk toko situ berantem mulu, bawa nih Bang. Jadi stigma toko situ udah negatif banget lah. Sampai situ saya apa nih Bang itu Bang, saya kemarin pas malam Jumat itu Bang, saya bilang itu kayak genderuwo Bang di situ di ruangan itu, lu udah ngelihat tuh katanya. Udah ngelihat Bang, orang gede banget Bang, taring begitu sama ini, orang gua langsung gak jadi, gua tutup gini lagi Bang itu. Di ruangan itu lu buka nggak? Enggak Bang, apa lupa kunci atau apa, ternyata gitu Bang maaf, si Mas Gun ini lupa nutup, jadi kuncinya kan ada dua tuh, tertak, dia cuman sekali doang kertek tuh gitu. Jadi agak kebuka dikit, si Sari teman saya ini, si almarhum kencing di situ juga. Jadi mungkin si penghuninya ini keganggu sampai ngomong kesurupan. Orang ini udah sembarangan banget di tempat saya sebelum kamu semua ada, saya sudah ada di sini. Di situ maka sampai dia, saya bilang ya Bang, mental sampai dia muntah juga, itu muntah sampai darah itu, saya bilang aduh, keluar dari hidungnya itu keluar asap yang enggak, saya bilang kalau ngerokok nggak mungkin orang kesurupan baru ngerokok orang dia udah ini aja, ini kan masuk siang, nanti kan lu lanjut nih minggu ketiga nih bulan Mei, bulan Juni masuk malam kan tuh minggu kedua. Di situ minggu kedua udah saya intinya udah gini ya Bang, udah paham lah yang namanya ternyata si ownernya ini ngelakuin mungkin ritual yang seperti itu gini atau apa. Makanya saya udah ngomong, saya awalnya saya sakit nih Bang nih, jadi saya masuk minggu kedua ini kan saya di bulan Juni udah nggak ada teman saya Bang ya, saya masuk malam gantian, saya sama si Bang Asmi, Mbak Dian sama anak baru nih, bareng nih Bang nih, saya bareng sama si Yadi. Kenalin lah anak baru gini atau apa, pengganti si Sari. Si Yadi ini ngomong, Bang, ini ajarin lah gini atau apa tentang di toko ya gini Bang ya, tentang di toko di gudang. Hari Senin, hari Selasanya itu udah benar-benar kontraksi lagi Bang. Kaget si Yadi, Bang kok ini kayak bau-bau inilah kayak orang bau bakar-bakar ini Bang, bau bakar kayak lupa sama yang lain-lain katanya. Lu nyium juga nyium banget Bang katanya, ini di gudang udah ini banget. Wah gua udah nggak kuat banget lah, udahlah jangan ke sini-sini lagi jangan ke gudang-gudang lagi. Nah gua udah
sakit badan gue banget ya kayak gitu. Emang lo ini juga ya gitu? Ya abang nggak merasa itu, maaf ya bang, pas kita bareng lagi, saya sama si Yadi itu sampai ngejobrak pintu. Itu kuntilanak itu yang pergi ke toko. Saya ini lagi, Mbak, itu Mbak biasa itu Bang Asmi ini lagi, Bang Asmi, gimana anak baru gini atau apa? Tapi nggak ngelakuin ini lagi kan enggak Mbak gitu. Lanjut saya di hari Selasa ya Bang, itu yang kejadian itu Selasa nongolin lagi dia di si genderuwo ini, mungkin genderuwo ya, saya ngomong lah Bang itu, saya bilang itu badan yang gede banget, bertaring, jadi setiap saya ke situ ruangan itu tuh jadi di kotak-kotak gitu Bang. Jadi kalau kita hari Selasa ya, jadi kayak ada bunyi krek gitu. Krek gitu. Nah, di hari Rabunya Bang, bunyi lagi kayak kayak orang mau keluar, kayak mau gue mau keluar nih dari tempat gue nih gini atau apa mungkin ya Bang ya bahasanya. Itu pernah Bang saya iseng Bang. Saya iseng di hari Rabu. Kira saya ada yang kencing di pengunjung ya Bang, jaga malam Bang, biasa asik malam. 2:30, selesai saya dari gudang cek barang, yang lain pada di dalam, saya iseng kira saya ada yang pengunjung ya Bang, pengunjung ke WC. Saya ke WC pengunjung kan nggak boleh, kalau kita karyawan di atas ya Bang, ke WC-nya. Kalau yang di bawah khusus pengunjung aja, yang pembeli ya Bang, di situ. Saya kencing, di situ buang air kecil, saya keluar lagi. Nih Bang keluar, saya ngetok nih Bang di ruangan itu, saya iseng Bang, ngetok di ruangan itu, tuk gitu, itu dari dalam, bubuk begitu, wah saya langsung kabur Bang, saya langsung Bang Asmi itu Bang pintu itu nggak ini lagi Bang, badannya ada Rabu Bang gini atau apa, enggak lu ini enggak, cuman gue iseng ketok aja sih katanya, itu langsung ngegabruk gitu Bang katanya, wah lu itu aja apa namanya, apa sih namanya, kontak itu aja deh apa namanya Mas Gun aja, takutnya ya Mas Gun lupa atau gimana. Jadi Bang coba deh ntar gue kontak deh, tapi itu kontraksi di pintu itu bener-bener Bang, saya ngetok begitu iseng sih langsung gabrok gitu Bang, saya gituin. Wah saya bilang apaan tuh yang jangan itu yang makhluk itu mau keluar atau gimana, kan kalau makhluk kayak gitu kan bisa tembus apa aja Bang ya, nggak mau kayak kita manusia ada pintunya gini kan, kalau kayak gitu apa namanya ya tembus aja gitu ke tembok ini. Saya udah ngomong dari Badian, Mbak ini gimana Mbak, mana ini anak baru lagi, saya juga udah masuk 4 bulan 5 bulan. Yaudah Gang coba kontak Mas Gun aja, Mas Gunawan katanya, kontak aja takutnya dia lupa ngunci atau apa. Iya Mbak saya takut Mbak ini kayak begini, orang saya sih iseng gitu. Ya nggak lama itu ya saya kontak, yaudah nanti pagi saya ke situ deh katanya, ke toko, ke store. Saya udah cerita gitu-gitu, itu kejadian hari Rabu itu ngetok itu Bang, ngetok abruk pintu dari dalam. Nah udah ngetok itu udah nggak ada ini lagi, saya cek barang lagi, semenjak ada si Belang Gendero itu, saya nggak berani itu Bang, yang namanya saya ngecek barang jam 3:30 ya, cek barang yang kedua itu, saya nggak berani Bang, saya udah dipunculin semuanya sama Bang Asmi dari makhluk-makhluk halus yang ada di situ. Saya ngeberaninya itu pokoknya habis subuh Bang, jam 5 saya baru ngecek barang. Habis subuh itu kan enak ya Bang ya, sunyi, udah inilah saya jam 5, setengah jam, setengah 6 baru barang dari DC datang, sama kayak kepala toko kadang-kadang setengah 6 pagi, jam 6 pagi dia datang tuh Bang, tuh jadi udah agak rileks lah. Kalau setengah 4 jam 4 saya masih kurang berani lah Bang tuh. Situ makanya saya udah hari Rabu saya ceritain Mas Gun itu ada reaksi di pintu itu tuh Mas gitu, kenapa orang yang menggedor gitu gini atau apa. Oh iya saya juga lupa kunci yang nyetok 2 gini gitu. Terus saya nggak lama ya Bang, hari di situ udah cerita, hari Kamisnya saya lanjut Bang. Kamis ini makin parah juga Bang, ini kira saya si Sari udah keluar, udah aman-aman aja. Si teman saya ini udah keluar lah, udah sakit, baru 4 bulan kerja ya Bang dia tuh. 4 bulan dia kerja. Kira saya udah nggak ada apa-apa. Malam Jumat biasa 2:30 saya itu lagi, yang suka saya bawa pakai troli ya Bang ya, kan troli roda tuh, dari roda. Saya buka pintu begitu, berat. Itu troli yang roda itu jalan sendiri, begitu. Saya nggak jadi, saya nutup lagi, saya bilang lapor lagi Bang itu Bang Asmi, tuh roda yang di troli itu jalan Bang gitu, atau jalan ke arah ke gudang ini. Ya udah Gang, nggak usah ini lagi aja, kan udah kontraksi gitu lagi banyak, nanti kan hari Jumat biasa nih si owner datang lagi katanya. Aduh Bang ini kok makin
Jadi kalau di toko itu bang, di gudang saya itu udah bawaannya udah pengap ya, kayak kita tuh kayak ditekan tuh, tekan hampir setiap hari dah, tekan banget. Sedangkan di situ ruangan AC, apalagi di gudang ya bang, kan ruang AC gitu udah apa namanya, kayak kita tuh udah pengap lah, udah pengap banget, udah nggak ini. Nah saya malam Jumat udah ngelihat itu roda, saya ini ke ini bang, sampai saya nggak jadi itu bang, nggak jadi ya saya ngecek barang, bang udahlah saya biarin lah diomelin lah, ntar saya jam 5 aja lah gitu. Ya udah ntar bilang Mas Gun aja kalau itu udah jalan tuh, udah aduh bang, mana udah sosok di situ juga udah saya bilang ngelihat, ya udah nggak usah di sini, udah di toko aja. Jadi saking takutnya ya bang, saya sampai di toko aja nggak ada yang ngecek barang ke gudang lah. Itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat enggak nih bang, Sabtu, Minggu ada lagi bang. Setiap Jumat pokoknya si owner ini datang nggak ada. Si owner datang ini nggak ada gangguan. Hari Jumat tuh jam 9 pasti, jam 9 jam 10 pagi pasti dia datang. Sama mungkin si juru kunci ya, atau si kuncen ini tuh di situ. Saya ngomong pagi, selamat Mas Gun, itu semalam troli ituan yang kita buat bawa palet jalan tuh ke roda sini atau apa. Ini gimana nih? Udah ntar hari Jumat kita briefing lagi. Biasa jam 1 habis sholat Jumat kita istirahat bareng, biasa 45 menit. Ntar si owner ngomong begini atau apa. Nah si owner, pokoknya saya perhatiin gini ya bang ya. Di situ tandanya saya ngomong juga sih sama si Bang Asmi, Bang Ajis. Bang, lu ngeh lagi gak sih bang kayak yang calon-calon karyawan, tapi kalau Mas Mamet sih cuman kayak hitamnya nggak hitam banget gitu. Ya itu makanya Mamet jarang masuk katanya, biar kayak gitu juga. Kalau si Pak Selamat kan beliau ini harus masuk mulu ya kan, kecuali apa namanya ada yang dia izin atau apa, kayak Mas Gun gitu. Lu merhatiin juga ya Bang Ajis? Abang merhatiin nggak bang? Nah waktu itu gini bang, kejadian malam Jumat itu saya pulang bang ke rumah ya, pulang. Bang Ajis ini juga istilahnya udah takut nih, mungkin dia juga orang situ. Bang Ajis yang lainnya juga memang udah diganggu, cuman dia nggak ngomong karena kita kan ada perjanjian jangan sampai ada yang ngomong dulu nih, takutnya anak baru nggak jadi kerja di situ. Pagi jam 7 selesai saya harus tidur, ngobrol di rumah saya ngobrol-ngobrol sama Bang Ajis. Perhatiin gak sih kayak ini? Iya bang, gue perhatiin sih kayak Pak Selamat ininya kayak hitam bang gitu. Ini maaf ya bang, saya cerita gini juga badan saya udah mulai gak enak nih. Sini juga bang, apa? Itu sininya kayak hitam bang, kayak mata panda, tapi ya gitu sakit-sakitan gini, kayak badan kurus enggak gemuk enggak, bukan kayak orang begadang. Kalau begadang mah wajar ya bang, kayak gitu mata panda lah gini mah hitam ininya bang, kayak udah apa namanya, udah nandain lah, udah nyiriin. Emang bang Haji, oh gue kayak gini juga nggak mau nih gam, mungkin gue pindah toko deh, pindah store dah katanya kayak gitu. Lu kalau main, wah gue juga sama bang. Lu udah berapa bulan bang aja di sini? Ya gue 7 bulan katanya, 7 bulan 8. Lah berarti lu sama gue udah sebulan 2 bulan sama kayak badian dong gini. Ya iya, tapi kalau kan baru 5 bulan ya gam. Iya gue kayak gini mah. Udahlah gue mau ini aja bang, mau resign aja bang. Takutnya gue, mana udah gue ditunjuk sama si temannya yang si owner ini, kamu calon apa namanya, calon nanti naik jabatan kayak merchandiser ya bang ya, kayak AKT, kayak KT ini. Tapi gue nggak mau bang, daripada terjadi apa-apa kayak gitu-gitu. Oh mendingan gue resign aja. Ya udah kan lu masih kontrak nih 9 bulan. Jangan sampai ini dulu, kan lumayan. Ya bang, bukan masalah lumayan bang. Ini gue juga udah jalan 5 bulan. Ya mau ke 6. Kalau kayak gini mah gue udah, kalau nggak pindah toko, gue mau keluar aja deh bang. Kayak gitu. Nah saya sama Bang Ajis di tempat saya nih bang. Apa namanya, di tempat saya jam 8 kita ke store nih kak nih. Bang nih kita ke store. Si owner ini belum datang. Jam 9 jam 10 ini kira kita belum ini. Saya di atas itu rebah-rebahan ya bang, di atas mes itu saksinya. Saya dari jam 8 udah di toko, saya rebahan, izin sama kepala toko saya, Pak saya izin ya rebahan ya di atas pak, sama ini Bang Haji sama Bang Asmi. Ya udah kan, waktunya itu si Yadi udah ini nggak tinggal sini. Iya pak, nggak tinggal di sini, apa namanya, dia nggak tahu kemana, yang kontrak kali atau gimana. Saya izin ke mes ya pak ya ingat ya jangan sholat atau gini. Saya mikir jangan sholat, jangan ini, jangan berbuat. Lah ini kan pagi-pagi pak, kan nggak mungkin. Saya bilang gitu, nggak mungkin ini pak. Ya pokoknya itu aja, jangan ini ya. Udah di mes aja katanya.
Nah, saya ketiduran tuh Kak tuh. Ya Bang, saya tidur ya jam 8 ditemenin sama senior saya 2, Bang Ajis sama Bang Asmi. Tuh, itu saya mungkin si makhluk itu saya kan orangnya jarang iga ya Bang. Disebut jarang iga tuh, iganya longgar tuh. Jadi udah saya pakai dari orang tua saya, istilahnya tuh tasbih orang buat kita zikir lah. Saya tidur jam 8, Bang Ajis sama si Bang Asmi ini kan dia kan lagi ngerokok aja Bang di depan mes ya, ngerokok gini. Saya udah ngelindur, katanya sih pas saya tidur 8:30. Kalau tidur itu kan kayak kita kembang tidur ya Bang ya, mimpi itu kayak kembang tidur. Ngomong lah gini, wah ini anak ini calon bakal ada di sini katanya gini atau apa. Wah ini apa nih Bang, bangun. Saya kan dibangunin nggak ngoyak ya Bang, itu kayak kita mah rep-rep ya gitu. 8:30 saya udah disuruh bangun sampai saya ngucap gini, Bang Aji sama Bang Asmi ini ngomong, Gang sadar Gang, udah bangun nih, dikit lagi mau datang. Sampai saya tidur aja Bang, itu dimasukin sama si penunggu itu. Jadi si penunggu ini ngomong gini, katanya nih anak ini orang ini kalau nggak ada yang jaga ini udah saya ambil, katanya begitu. Kalau yang satunya yang sebelumnya anak ini bakal nanti akan nemanin saya gitu. Ya ternyata memang meninggal teman saya Bang tuh, si almarhum Sari ini, makanya saya sebutin, makanya saya juga udah izin juga lah sama dalam hati saya gitu, sorry gue bawa nama lu nih gitu, memang kejadian nyata kita nih semua di situ gitu. Makanya saya sampai kaget Bang Aji sama Bang Asmi, Gang lu sadar udah giniin, saya nggak sadar tuh Bang, ngapain ini terus saya setengah jam sampai saya ngeluarin ini kayak cairan ya Bang, bukan cairan gila cairan kayak orang nggak sadar gitu, kayak orang rep-rep gini jam 9 begini, baru saya kayak orang kaget tuh di situ. Ternyata emang penunggu di situ mungkin si Sari yang berbuat kan, taunya kayak begitu kan Bang, taunya sama saya tuh di situ, mungkin ke saya, jadi nimbulinnya ke saya tuh Bang. Katanya ke saya lagi ya, akhirnya saya jam 9 dibangunin, saya kan lemas ya Bang, aduh ada apa Bang Asmi, ada apa Bang Bang Ajis gitu. Sama dia sih direkam Bang, zaman BlackBerry juga ya gitu, direkam lah, nggak tahu HP-nya apa, direkam nih, lu ngelindur gini, lu kayak ngomong nih penunggu sini nih. Nah nanti kan si ownernya ini datang nih sekitar ini, ntar ini lagi aja briefingin lagi katanya. Iya Bang, gue juga nggak tahu Bang yang gini-gini. Nggak lama nih Bang, 9:30 datang si owner Pak Yeo ini, datang sama si juru kuncinya. Mungkin udah kalau orang kayak gitu ya Bang, yang namanya pesugihan kali ya, kayak gitu, yang ngelakuin hal tertentu kayak gitu, yang di luar nalar akal sehat. Datang si ownernya 10. Kita biasa nih Bang, ini lagi istirahat jam 1 habis sholat Jumat, jam 1 tutup toko nih Bang, 45 menit tutup toko. Udah ngomong gini, nunjuk ke saya lah si Pak Yeo, nunjuk begini ke saya, kamu calon di sini ya, calon tetap di sini. Maksudnya Pak, saya bilang gitu. Itu disaksiin semua anak-anak itu ya Bang, kita bareng ya di situ. Maksudnya Pak, saya kan baru juga 5 bulan jalan mau 6 nih. Tuh maksudnya apa ya Pak gitu. Ya kamu calon karyawan di sini, tapi calon karyawan nanti kan ada jabatannya kayak merchandiser, AKT, sama bahkan KT kayak Pak Selamat katanya gitu. Saya bilang nggak, inilah Pak, saya nanti saya rundingan dulu ya Pak sama orang tua saya gituin Bang. Saya ingat banget, saya berundingan dulu tuh. Sedangkan saya kan masih baru Pak, ya bahasanya masih baru Pak, banyak yang lain lah kayak gitu. Saya udah ngomong begitu, masih bosnya ini si Kuncennya ini ngomong sih ke saya, si Kuncen ngomong gini, yang saya bilang kan, kamu kalau nggak ada yang jaga kamu nggak bakal ini katanya di sini. Nah si Pak Yeo ini ngomong, Mas, kamu orang mana, tinggal di mana? Pak, saya tinggal di sini ya, di Jalan Aje, saya gituin ya Bang ya, Jalan Aje. Saya tinggal di sini sama orang tua saya gitu. Wah itu kok saya udah ngeliat kamu sama Kuncen sama teman rekan saya, dia ngomongnya sih temen lah, kalau kita Kuncen saya nunjuk kamu juga sama saya, makanya udahlah
kamu calon karyawan aja di sini katanya. Saya bilang, Pak, terima kasih tawarannya. Saya bilang ya Bang ya, saya bilang nanti saya rundingan dulu sama keluarga saya sama orang tua gitu. Saya tinggal sama orang tua. Iya Bang, pas saya dapat tawaran jadi karyawan tetap gitu, saya kan rundingan sama orang tua saya. Saya ngomong nih Bang ke bapak saya, Pak, ternyata si toko ini yang punya bapak ini, Pak Yeo ini Pak gitu. Kaget bapak saya, Pak Yeo, emang kamu nggak tahu gini atau wajar lah kan gini. Emang kenapa Pak? Katanya, itu kan kayak kekayaannya lah begini, tanda kutip lah gini. Wah, mana nawarin itu menjadi karyawan tetap gini atau apa? Tapi benar nggak orangnya gini? Yang agak kayak maaf ya Bang, bukan saya bawa suku ya, etnis, kayak agak sipit-sipit lah gini atau apa, kan tinggal di Bekasi B ya, di Bekasi Bak lah kayak gitu. Bekasi, iya betul Pak gitu, nih orangnya kayak gini Pak, ini fotonya juga gitu. Ke orang tua saya Bang, bapak saya, oh iya benar ini katanya ini Pak, ini mah emang kekayaannya ya begitu tanda kutip ya Bang ya. Tuh saya kaget makanya, oh yang benar Pak, pantesan Pak di tokonya itu udah mulai ini. Ya apalagi di toko AI itu kan tahu sendiri, di situ bekas rawa-rawa, tempat orang zaman kata bapak saya sih dulunya pas kerusuhan 98 ya Bang ya, di situ orang naruh bekas kayak misalkan kejadian kriminal, bacok atau apalah yang sampai ngebunuh orang kepalanya. Dulu kan zaman 98 kerusuhan tuh Bang, kerusuhan gitu, bentrokan yang dulu yang sejarah kita itu Bekasi sama Jakarta, yaitu rawa-rawa itu ya bekas orang yang kurang baik lah gitu, kurang halus gitu. Ya udah Pak, mana agan tawarin jadi karyawan tetap lagi situ. Udah nggak usah katanya, banyak kerjaan lagi aja. Bapak kenal katanya sama orang itu katanya. Udah nggak usah daripada kamu kenapa-napa katanya. Oh Pak, jadi gimana ya Pak? Agam juga baru masih kerja 6 bulan nih. Agam bilang gitu, kerja 6 bulan, kontrak masih 9 bulan, tapi udah badan semua udah gak enak banget Pak. Mana teman si Sari juga masih Gina udah pada keluar. Banyak yang sebelumnya itu kan Bang, banyak yang kesurupan Bang. Jadi si Gina naruh bekas menstruasinya dia di pintu gagangnya itu. Banyak yang kesurupan lah Bang. Pokoknya udah toko itu udah aneh banget kayak gitu. Makanya saya udah ngomong ke orang tua, ya udah Pak, jadi gimana ya Pak? Udah pokoknya kamu itu aja, keluar aja dari situ. Nanti kalau itu ya Pak, tapi kan masih ada kontrak 3 bulan lagi Pak, kan baru 6 bulan nih, baru di bulan September ya Bang ya, tuh di situ. Ya udah daripada kamu kenapa-napa, kata orang tua saya, dari bapak saya. Udah keluar aja, saya bapak pokoknya kenal sama si orang itu katanya. Udah kamu di bulan September ini bikin itu aja. Saya kan dikasih nasihat aja sama orang tua saya, bapak ibu saya. Udahlah dibikin surat pengunduran diri saya, bahasanya tuh udah kamu resign aja katanya, daripada terjadi apa-apa kayak gitu. Tapi bapak benar-benar kenal bapak, sampai bapak saya begitu. Terus bahkan di sana aja juga kan pernah nih bapak juga jagain lah istilahnya tuh di situ, jagain usahanya dia gini. Ternyata terkenal beliau ini inilah Kak, mungkin yang saya bilang Bang, hal-hal yang demikian lah kayak begitu. Oh yaudah Pak, berarti mungkin agak resign aja kali ya Pak ya gitu. Ya udah resign aja katanya, keluar aja gitu. Tapi saya dari nasihat orang tua saya Bang ya, itu di situ makanya saya perhatiin ya Pak, saya ngomong Pak di situ kayak kepala toko saya ini Pak, kepala toko Agam, jadi ada tandanya tuh kayak panda gitu atau pasti pokoknya orang kayak gitu mah nggak ini pasti ada ciri-cirinya katanya. Itu kalau nggak dia punya ruangan, kayak nanti efeknya ke karyawan atau ke apa. Oh iya Pak, emang bener, emang ada ruangan yang nggak boleh kita buka di luar dari perjanjian perusahaan ya Bang ya. Di situ ada perjanjian omongan, nggak ada yang buka situ kecuali yang udah tetap di situ, yang orang yang udah di orang-orang tertentu kayak kepala toko sama asisten kepala toko di situ. Berarti Bapak iya udah pokoknya jangan itu, udah nih bulan September ini kamu cari aja yang lain kerjaan, bikin aja surat pengunduran diri saya katanya gini atau apa. Ya singkatnya Kak, Bang, saya udah ke orang tua saya rundingin. Saya di bulan September, saya udah 6 bulan ya Bang, kan masih ada kontrak 3 bulan nih. Saya seharusnya di bulan Desember saya selesai, saya September nih Bang. Saya enggak cuma 6 bulannya, nggak kuat pokoknya. Udah kejadian di situ sampai anak baru si Yadi ini Bang, nggak lama 2 bulan dia udah keluar, resign.
nggak lamanya Mas Mamet keluar. Senior-senior saya Bang, Bang Asmi, yang lain-lainnya kecuali si Mbak Dian karena masih ada itulah kayak tanggung jawab ya, kayak tanggung jawab yang tertentu lah. Saya bilang ya saya di situ bilang ke orang tua saya, ya udah deh Pak, saya bikin surat lamaran aja di bulan September, saya resign Bang. Awalnya ditahan Bang sama kepala toko saya, lah kamu kan masih apa namanya masih ada kontrak 3 bulan katanya. Ini kamu baru 6 bulan lagi, baru 6 bulan kerja, kenapa resign? Iya Pak, saya alasannya gitu Bang, saya ngomong gini, saya ada kerjaan lain Bang, kayak gitu. Gitu aja sih Bang, saya kuat di toko itu. Cuma 6 bulan, toko itu udah buat saya benar-benar lah gitu. Sampai ya meninggalnya teman saya 3 orang ini dari almarhum kepala toko saya di tahun 2013 di bulan Desember. Nggak lama nyusul di bulan Januari 2014 Mas Gun, asisten kepala toko, sama teman saya. Tapi sebelumnya teman saya dulu, saya pas 6 bulan September, si Sari teman saya meninggal. Kalau dibilang saya sih mungkin disebutnya kayak genderuwo kali ya Bang ya. Pesugihan genderuwo gitu. Pesugihan genderuwo saya bilang kayak gitu soalnya saya ngelihat dari wujud ya makhluk itu yang saya bilang di ruangan tertentu, sama saya tanya-tanya sama ke orang tua juga. Beliau ini pun punya istrinya nggak lebih dari 1 atau 2 kayak gitu, mungkin syarat-syarat atau gimana nya, tapi saya nggak seujon ya Bang, tapi memang kekayaannya ini ya nggak jelas lah gitu, dapat dari mana, apa memang turunan dia kaya raya atau gimana gitu. Pokoknya saya di makhluk itu Bang, saya lihat benar emang itu genderuwo, sosoknya genderuwo. Saya sih nggak tahu ya Bang, mungkin dia buka di setiap Jumat ini dia buka ruangan dia aja nih Bang, ruangan yang kita nggak boleh masuk ya sama si juru kunci, kecuali yang si asisten kepala toko sama AKT kita nih. Paling di depan itu saya udah ngeliat nih, saya udah ngintip aja ini orang pada ngapain gitu. Jadi pintu lorongan saya itu kebuka kelihatan Bang. Nih karyawan-karyawan yang lain nggak boleh, bahkan yang di mes atas aja disuruh turun lah gitu Bang, keluar toko lah. Kalau lagi ada si owner ini temennya ya bahasanya Bang, kuncen kali ya kayak gitu, sama KT kita, kepala toko sama AKT berempat di situ. Kalau ada karyawan di atas pun disuruh keluar dulu nih ke toko tuh, nggak tahu kurang lebihnya 30 menit gini, pokoknya disuruh keluar Bang. Kalau nggak di toko aja gitu, kita di toko nggak boleh itu, tapi lorongan itu kan kelihatan tuh ada pintu, makanya kita Mas Gun ngapain di situ sama Pak sama almarhum lah gitu, berdua ini gitu ngadep ke kita. Jadi kalau kita istilahnya iseng pengen tahu, kepo ya Bang, sama dia ditegor sama kepala toko, kamu jangan ke ruangan sini katanya gitu, jadi jangan ngeliat-ngeliat sini gitu sih Bang. Jadi ruangan yang kita nggak boleh masuk ini ya Bang ya, jadi di dekat gudang, di sebelah, kalau kita mah sebelah kiri tangga kita Bang, samping kamar mandi pengunjung Bang, samping kamar mandi pengunjung persis banget. Tapi itu juga ya kamar mandi nggak pernah dipakai lah gitu, samping kamar mandi pengunjung tuh situ Bang. Nah sampingnya tangga, ke kirinya itu gudang kita tuh Bang, gudang, sebelah kanannya lorongan tuh, jadi tepatnya gelap banget lah pokoknya. Nggak ada lampu, paling lampu cuma lampu kayak lampu lighting itu lampu biasa Bang, bukan lampu terang banget tuh situ. Sama pada pasti dikunci ruangan itu situ. Ya jadi gini Bang, semenjak ada korban ya 3 itu, mungkin kalau sekarang bisa viral ya Bang kalau gini ada sampai meninggal gitu, wafat. Tapi meninggalnya ini bukan meninggal kayak kita nggak wajar ya, bukan karena kita sakit yang umum, sakit biasa gitu, pokoknya meninggal yang nggak jelas lah kayak gitu Bang, yang nggak tahu sebabnya, mungkin apa sakit. Tapi kan saya bilang wah kalau orang sakit jantung pasti meninggal atau ada obatnya gini. Ini mah orang segar, beliau ini berdua nih kayak KT saya atau AKT saya
berduanya segar, tapi memang ada apa namanya negatifnya ini dari si Mas Gun mau kawin mau nikah ini, kalau setiap ke tokonya si calonnya ini pasti marah mulu gitu, marah sama almarhum Pak Slamet, kepala toko saya ini apa namanya kayak sih dibilang sakit enggak apa gimana gitu, kayak badan udah sakit-sakit lah kayak gitu Bang. Oh ya, kalau saya sih apa namanya kesan saya sih ya kalau apa lagi kerja ya apa namanya apalagi kita kerja harus tahulah tempat kerja kita ya, siapa bos kita lah, tentang hal-hal yang di luar nalar gitu kan kita apa namanya ngeri-ngeri sedap juga ya Kak ya, takutnya kita taruhannya nyawa atau apa gitu sih Kak. Yang penting dimana kalau dari saya sih dimana kita berpijak di situ kita harus sopan lah apa namanya harus inilah tahu mawas diri kita lah gitu, bawa diri kita gitu.